Nah, zonasi kita iniin dulu, semangat yang lainnya baru kita naikin kayak pemerataan kualitas edukatornya gitu. Semua orang harus punya kesempatan yang sama. Antara sekolah itu nggak ada beda nih, fasilitas dan lain sebagainya. Nah, kalau emang pemerataan yang diharapkan, gurunya naik bareng ke atas, bukan turun ke bawah, bukan yang di atas disuruh turun ke bawah. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Tolak semua godaan, jangan ada lagi korupsi. Untuk Indonesia. Axel, bagus banget ini rumah baru kita. Ya, pilihan gue lah. Empuk, Itu dia. enak banget. Buat apa, Andre? Buat kita ini kayaknya untuk episode-episode selanjutnya kita akan menguasai Insetok. Oh gitu. Tapi gue gak bisa sih lanjut kalau misalkan ada muka ini nih. Betul. Ini kenapa bapak sama mamanya mukanya Andovi semua? Kenapa sama-sama Andovi? Ya, tolong dijawab. Kayak- Kenapa ya? Kayaknya Kak Jo jaga image ya. Ya kalau Andovi banyak muka gitu. Aduh. Mau tenang. Jangan gitu dong, jangan Canda, gitu dong. bercanda teman-teman. Tapi Axel, Canda. Apa? kayaknya nih haus. Oh lu haus? Haus. Haus apa? Haus keadilan? Haus. Aduh, jangan dong, jangan dimulai duluan. Belum ya? Jangan dimulai duluan. Gue punya solusinya kalau lu haus. Apa tuh? Mafia. Mafia! Yuhu. Ini dia. Ketemu lagi loh kita. Ada Mas Axel sama Mas Andreas Betul. hari ini. Betul. Kenapa nih Mas? Jadi gini. Gimana tuh? Andovi sama Kak Jo tuh nitip aku katanya di sini mau ada tamu nanti. Iya, biasanya Kak Jo sama Kak Dov yang ngisi, yang nerima tamu. Betul. Kemana mereka teh? Jadi kebetulan ada keluarganya yang meninggal. Oh, mana? Mereka ya berhalangan jadi. Oke, pantesan hari ini Mas Axel sama Mas Andre yang ngisi ya? Betul, lebih Yang seru. seru ya? Lebih seru. Iya, tapi sebelum itu kita berdoa dulu kali ya Mas Betul. ya? Buat Betul. mereka ya. Ya. Teman-teman yang di sini, yang di studio sama yang di online, kita berdoa dulu boleh? Kita berterima kasih. Terima Kita- kasih lo ya. Iya. Seru loh tetangga-tetangga sini ya. Iya, alhamdulillah. Sangat akrab gitu di sini. Kita berdoa dulu ya teman-teman ya untuk keluarganya Kak Jovi dan juga Kak Dovi yang kemarin keluarganya ada yang meninggal. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Amin. Oke, Mas. Kalau gitu seperti biasa. Ada tamu kan? Betul. Oke, aku akan standby depan menerima tamu-tamu kita yang katanya, ganteng-ganteng hari ini. Waduh. Jangan genit-genit. Ih, Bukan cuma mukanya yang ganteng, integritasnya juga ganteng. ih, Ya. semakin jatuh cinta aku tuh. Ya. Allah. Tapi jangan terlalu liar nanti. Oke, baiklah kalau gitu. Aku standby di depan ya, Mas ya. Tapi kedipannya mana kedipannya? Permisi. Ngeri banget. Punten ya, Kang Jangan. Jangan. Oke, jadi kita harus mengucapkan dulu nih selamat datang kepada diri kita sendiri. Ya, selamat datang Andre. Selamat datang Axel di Ya. Insight. Semuanya tepuk tangan untuk Insight Ayo, KPK. Tepuk tangan buat Insight. Tepuk tangan buat Insight. Inspirasi gaya hidup berintegritas. Mana suaranya kawan aksi ada di studio? Ini dia nih. Kita harus semangat karena ini adalah program Insight yang didedikasikan KPK untuk anak muda Indonesia. Tidak seperti host sebelumnya, Kenapa tuh, Dre? Andovi Kajo. Kenapa tuh? Saya dengar-dengar dia tidak hafal Aduh, gua tentang kira apa itu Jumat bersepeda kakak. kirain karena udah tua. Ai, itu iya. Itu iya. Faktor umur ya. Aduh, ini bisa jadi bapak, bisa jadi ibu. Dua-duanya di atas 30. Oke. Kita akan buktikan kita adalah host yang lebih baik. Lebih muda. Lebih muda ya? Ada prompter, nggak Oke. main. Tutup mata. Ai. Enggak, gue masih butuh. Itu kenapa rame banget? Coba tes gue dulu ya. Oke. Jumat bersepeda kakak. Oke, apa tuh singkatannya? Jujur, Heeh. mandiri, tanggung jawab, Betul. bersepeda. Berani, Berani? sederhana, Betul. peduli, Betul. disiplin, Betul. adil. Betul. Sebentar, apa? Kerja keras. Aduh.
Prediction itu apa sih? Hebat gak sih? Hebat gak sih? Itu apa? Hebat gak sih? Tadi sepanjang sebelum tag gue hafalin dulu tuh. Astaga, ada baiknya sebelum tag jangan main molek, guys. Jangan. Ntar kayak dia. Tapi Oke. gak lengkap. Kalau gak hafal tagline-nya. Apa tuh? Lihat ya, tagline nih. Tagline nih. Tagline. Spontan, Salah dong. tapi dijawab. Salah dong. Cek ombak doang. Betul. Cek ombak. Itu bukan. Itu bukan tagline-nya. bukan. Itu bukan tagline-nya. Oke. Tagline-nya Insight. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa. Allah. Minimal besok lagi. Let's go. Tolong ntar tantangan kontrak. Oke. Hari ini kita bakal bahas tentang gimana sih perjuangan mengejar pendidikan di negara plus 62. Waduh. Gitu ya. Waduh. Tapi sebelum kita memulai semuanya, gue pengen tahu nih pendapat kalian. Oke. Fokus. Fokus. Kawan aksi. Fokus yang online ya, terutama ya. Kalau kalian dikasih kesempatan untuk menilai tingkat pendidikan di Indonesia 1 sampai 10. Kalian kasih nilai berapa? Jangan diketik dulu. Jangan dijawab dulu. Jangan. Kita countdown. Kita fair. Berintegritas. Wesh. Kita fair. Oke. 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10, kalian tulis jawabannya. Oke, kalau yang kalian disetujui berapa nilainya? 5. Main aman. Diplomatis. 5 diplomatis. Selain 5. Ayo berapa? Selain 5. 4. 3. Siapa yang jawab 2? 1. 3. Boleh denger gak? Gak apa-apa sih. Kenapa 1 tadi? Siapa yang teriak 1? Wah, yang 1 siapa? Ngaku. Karena ada duanya. Ya aduh. Bisa aja ngeles nih, Pak. Oke. Tapi gue penasaran sih sama kan gue nih yang akan menjadi host abadi di sini kita berdua. Aduh. Kalau lu pribadi 1 sampai 10 berapa, Sel? 1 sampai 10 pendidikan Indonesia. Ini Pak Guru Excel loh. Terkenal di TikTok, ya kan? Kalau nggak berani kurang loh. 1 sampai Ya. Ada Yogi di sini. Jangan. Ayo, kalau nggak berani, ayo traffic 1 turun. sampai 10 buat saya ada di 5. Waduh, main aman, guys. Karena Pancasila ada 5. Aduh, masa Pak Excel kerasnya di Gue punya alasan. Apa? Kenapa gue jawab 5? Karena kalau 6 ke atas itu kita terlalu ambis, terlalu naif. Tapi kalau 4 ke bawah itu terlalu kritis. Aduh. Dan kita nggak suka yang terlalu kritis dan Terlalu diplomasi. Guys, coba Iya. gue mau tanya kalian, Pak Excel terlalu diplomasi gak nih? Terlalu sopan dan santun gak nih? Aduh, enggak lah bre. Coba. Kayak terlalu sopan dia ya. Oke, tuh main aman. Terlalu aman. Ada tamu. Ada tamu. Mas, tamunya datang, Mas. Siap. Oke. Siap, Mafia. Masukin aja Mafia, masukin. Siap, dibawa masuk. Ayo silakan masuk. Silakan ya sini. Waduh, tamunya ini. Tamu-tamunya ini Insight KPK berkelas banget. Cogan Jaksel ini. Salaman dulu atuh. Selamat datang. Silakan duduk. Oke, silakan duduk. Nah, sebelum itu, Mas yang ganteng-ganteng katanya. Mau Pasti. minum apa? Mau minum, tawarin minum dulu atuh. Mau minum apa? Air ledeng ada? Air Air ledeng. Oke, disaring. Satu. Masnya mau minum apa? Es teh manis teh beneran. Es teh manis. Ayo beneran loh. Ini Itu KPK beneran loh, ya? KPK. Beneran ya? Es teh manis yang Coba tak datang. manisnya tolong disiapin ya. Ingat berintegritas. Mafia. Jangan dong, Mafia. Bisa aja modusnya nih. Yang jatuh jangan mafia. Apa tuh? Aduh, Ya. permisi. Dua ya, dia 2 ya. Iya, oke. Gua 0, 2. Ini bisa 20 nih kan. Selamat datang, Mas Ferry. Ya teman-teman, di sini kita kedatangan tamu ya kawan aksi. Mungkin kalian udah pernah lihat mukanya atau kontennya. Oke, di sini ada Ferry Irwandi, owner Malaka Project. Tepuk tangan dulu. Yes. Atau yang biasa juga dikenal sebagai profesor dari La Casa de Di Papel. Ini dia. Tapi masa sih Mas Ferry Irwandi tidak nyanyi lagu tadi Papel bareng kita ya kan? Langsung. Kita nyanyi yo. Oh, Bella ciao. Mana dia?
Enggak, itu kan lagu ini ya, resistensi ya. Ah. Kita kan podcast di KPK. Oh ya nggak boleh, lupa. Weh, ya dong, jangan gua doang. Gue aman mana nih? Gak apa-apa, santai aja, santai. Oh, santai aja, Mas. Itu lagu Left Wing Party loh. Betul. Dilarang loh di undang-undang Indonesia. Tolong ditangkap. Tadi Excel yang nyuruh ya, Excel Ya, nyuruh tamu pas- kedua kita ada Kak Erlangga dari KPK. Kak Erlangga atau Kak Elo ini di sini mau ngecek keuangan Malaka Project. bukan Nanti diikutin aja langsung pulang. bukan ngecek, Dapat APBN kan? Kenapa? Iya, diusahakan. Oh, iya. bukan Tapi ngecek, dengan legal lah. Oh iya. bukan mengecek, Apa dong? mau tangkap tangan. OTT. Oke, Dia ngomong Fer. hari ini kita bakal bahas Bukan, tentang Mas. pendidikan nih. Ya. Di ruangan ini ya. Tapi kita tadi mau coba ngecek ya pertanyaan kita tadi. Yes, langsung aja. 1 sampai 10. Menurut kalian tingkat pendidikan kualitas kualitas tingkat pendidikan Indonesia itu di angka berapa? Sabar. Mas Elo dulu. Siapa duluan nih? Kak Elo, Kak Elo. Sweet dulu apa? Oh, boleh. Fair. Gua suka nih. Saya suka fair. Sweet apa nih? Jangan dikasih tahu. Oh, Jepang atau Indo nih? iya, ada Indo ya. Ya, pakai Indo. jempol atau pakai batu gunting kertas? Yuk bisa yuk. Yuk bisa cepat yuk. Yuk waktu. Kertas. Kertas. Kita Yang kalah nyanyi lagu Dewa. Waduh. Ntar diomel. Oke juga seleranya. Oke. Ayo. Anda ada main, pokoknya Anda ada main. Nggak Oke. boleh begitu. 2, 3. Waduh. Agak curang sih ulang. Berintegritas. 1, 2, 3. Ah, Ferry tetap kalah. Yang kalah yang kedua. Ya. Mas. 1 sampai 10 ya. Sampai Gue 10. ngerasa menang sih tapi. Iya. Nah, itu kan ego lu aja. Agak. 6 lah. Nah, 6. Itu Kan angka dapat yang lumayan loh. pribadi ya. itu angka yang iya loh. Kenapa? Mas 6. Karena dia main aman, dia mau yang namain. Dia bawa nama KPK. Gak mungkin. Oh, tapi ini ada mana tahu ada penjelasannya? Ada penjelasannya. Oke. Kalau kita lihat dari angka partisipasi kasar, ya kalau dia di Indonesia itu kalau SD itu partisipasinya dihitung di Indonesia 90%. SD-nya 90%. Ya kurang lebih di atas itulah 90% sekian gitu ya. Oke. Terus kalau SMP turun tuh jadi 80%, SMA 60%, tapi di perguruan tinggi 30%. Ya kalau gua rata-rata jadi 60 lah itu. Itu Angka partisipasi. makanya gue pilih 6. Pilih 6. Jadi ada dasarnya gue pilih 6. Lumayan. Gua kira alasannya bakal komedi. Iya. Ternyata data belum Enggak siap. dong. Komedi kan dari kita. Betul. Komedi dari kita, data dari mereka itu. Betul. Oke. Oke, make sense. Terima kasih. Silakan. Iya. Kalau Ferry? 3 lah. Oke. Ini semua Itu kan Dari Irwandi. bekas PNS ya 3. Kalau kita bukan iya, bekas PNS mungkin lebih rendah lagi. Iya. 3 tuh udah baik. Lu mau komen gak? menurut lu Fer, Ya. 3 faktor terkuat yang menyebabkan bisa lu ngasih 3 untuk tingkat pendidikan di Indonesia. 3 faktor terkuat. Pertama, jumlah sarjana kita 5% dari total populasi kan. Oke. Apa nggak sedih kalian tuh sarjana tuh cuma 5%? Gue baru tahu ini loh. 5% itu dikit banget. Itu yang sarjana S1. Itu sarjana S1. Berarti S2 makin sedikit, S3 dan lain. Lebih sedikit. Iya dong. Kan gak bisa S2 kalau gak S1. Betul juga. Kata siapa? Oh. Kedua, ganti kebijakan, ganti pimpinan, ganti kurikulum. Itu kan nggak sehat dalam pendidikannya. Ketiga, kebijakan yang emang nggak melihat realita di lapangan seperti apa. Oke. Ya bahkan banyak, ketiga aja nggak cukup untuk jadi alasan kuat. Mungkin jadi 1 jam sendiri. Boleh sih, nggak apa-apa. Biar kita juga nggak ngapa-ngapain. Gitu. Kalau Ya banyak lah, Jadi cover. banyak hal. Ya dan sebenarnya kan kita ngelihat angka 3/10 itu sebenarnya harus ditangkap dengan positif. Berarti ada ruang perbaikan yang sangat luas kan. 7 tuh ruang perbaikannya. Iya, banyak sekali, ada 7 langkah dan syukurnya sadar sekarang gitu. Kan orang Indonesia syukurnya terus. Bersyukur ya. Bersyukur. Kita negara lumayan. Syukurnya motifnya ekonomi, bukan negara lain yang nyerang. Ada juga Kok dia nggak dikering sih? PI lah, nggak Kalau nyebut host apa, gampang nggak nggak nyebut dikering ya? apa. Oh, guys. Namanya datang. Oh, ini dia Tapi nih. mohon maaf nih, abis nguras air sumur dulu tuh. Aduh, jatuh. Sepeda kita. Jumat bersepeda kakak. Aduh. Iya, sepedanya jatuh. Mohon maaf nih. Nanti balikin sini lagi ya. Iya boleh. Hiasan sebelah sini soalnya. Siap. Oke. Gak apa-apa. Boleh dibantuin nggak? Maaf, tangannya Boleh. pendek soalnya.
terbatas gitu. Es teh manis. Itu Ya. teh manis. Ya ini es teh manis banget. Air ledeng tadi ya? Iya. Ini air ledeng, ini buat Mas Excel, yang ini buat Beneran ledeng? Aku. kenapa? Boleh diminum silahkan. Ada Ini juga penyakit apa? Harus minum air lagi. cemilannya juga boleh dimakan. Mohon maaf Pak, boleh dibalikin dulu sepedanya kemari? Oh iya. Iya. Art. Ini Ada. nanti yang itu marah loh. Waduh, Itu kan? Oke, kalau begitu sudah ya minumannya? Putar dulu biar kelihatan. sudah. Oke. Ini pintar. Terima Genius. kasih. Pintar ya, benar ya. Di sini deh kalau boleh deh. Oke. Soalnya program dia juga. Namanya juga usaha. Dia klien kita. Oke, saya lanjut ya Mas ya. Siap. Ini balik lagi. Mau ngumpulin pertanyaan warga. Oke, terima Kumpulin kasih. yang bagus-bagus ya. Yang bagus-bagus. Tapi ada satu pertanyaan dulu. Apa tuh? 1 sampai 10. Apa tuh? Tingkat Kalau pendidikan aku sih 10 ya, karena curang banget curang banget main aman. Siapa yang nge-brief dia? Siapa yang nge-brief dia? pertanyaannya teh Tingkat pendidikan Indonesia kualitasnya 1 sampai 10 berapa? tingkat pendidikan di Indonesia. Maaf, mesin cuci udah bunyi. Aduh. Modus. ART di sini PR-nya bagus ya. Gampang dia kaburnya ya. Itu dia. Oke, kita langsung aja kali ya tanya-tanya tamu kita. Lanjut. Lanjut aja ya. Oke. Dengan kondisi sekarang ya buat Kak Elo dan Ferry, kira-kira possible gak untuk Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045? Dengan sarjana yang cuma 5%. Oke. Ini mau Mas Elo dulu. Tadi kan saya Boleh sih duluan. lagi kok gak apa-apa. Kita juga lah. Gantian. Yuk, pertanyaan siapa yang nanya yuk? Kalau kita kan kalau bicara posibilitas kan jelas salah ukuran possible ya possible aja dong dengan Ya. bonus demografi sekarang ya. Ya. Sedangkan Vietnam negara yang pertumbuhan ekonominya dalam beberapa tahun terakhir itu melesat aja dia juga punya masalah aging nih. 12% dari populasi Vietnam itu berada di usia 60 tahun ke atas dan ketika di 2040 tuh itu naik jadi 21%. Indonesia justru semakin membaik nih. Berarti kan resource-nya ada nih. Kalau bicara soal kemungkinan ya berarti kemungkinannya ada selama trajektorinya ada. Tapi kan kita harus melihat bagaimana keadaan yang sedang berjalan dan apa yang sedang terjadi di Republik ini sebenarnya. Kalau melihat dalam 5 atau 10 tahun terakhir ini human development kita indeks perkembangan umat manusia lagi udah kayak AOT aja. Lumayan kawat nih. Iya. Perkembangan manusianya bisa meningkat, terus infrastruktur resource-nya ada, terus paket kebijakan dari pemerintah atau government itu emang melandasi itu gitu loh. Maksudnya kayak hulu hilirnya bagus nih, huluisasinya ada, hilirisasinya ada, ya itu mungkin terjadi gitu. Tapi kalau dengan obstacle yang ada, misalnya partisipasi pendidikan yang rendah, tingkat literasi yang rendah, behavior masyarakat yang mungkin masih harus kita ubah, misalnya kayak sekarang lagi jadi problem itu juga presiden sendiri yang ngomongkan masalah judi online masih menggerogoti kita. Ya langkah ke situ akan semakin berat gitu. Ini harus selesai dulu nih. Ini selesai dulu. Jadi ketika golden age-nya itu udah masuk, resource-nya ada, human-nya develop, ya tools-nya ada gitu untuk supaya Indonesia itu bisa makin maju gitu. Supaya kita sebenarnya Indonesia Emas 2045 itu kan bahasanya kalau kita turunin lagi itu gampang. Di tahun segitu diharapkan Kang Ferry suaranya boleh lebih keras ya. Oke. Tadi saya juga mau ingetin tuh. Ini ya. Jadi harus diulang dari awal nggak? Tadi udah enak nih flow-nya tadi. Aman. Iya, aman. Aman. Dari Ya, opening. perkenalkan. Enggak, sini dulu. Iya, sih. Jangan kelamaan sweetnya nama. Jadi sebenarnya kan kalau kita definisikan nih apa itu Indonesia Emas itu adalah masa Indonesia keluar dari middle income trap kan. Yes. Jadi middle income trap itu kan bisa diukur nih. Gimana sih kita bisa keluar dari middle income trap? Kita cari indikatornya supaya jadi negara maju itu berapa sih pendapatan per kapita dari World Bank itu kan udah jelas tuh 13.810 sekian. Ya. Nah Indonesia itu di 4.580 nih. Jadi 2045 kita diharapkan bisa di atas 13.000. Idealnya itu kita bisa taruh Jepang yang 30 ribuan atau 28 ribuan. Nah tapi bisa di atas 13.000 ya. Jadi 2045 ini oke. Salah satu yang berpengaruh banget itu ya angkatan kerja gitu. Sekarang Jepang itu dia makin landai, negara-negara maju itu makin landai karena mereka punya problem aging nih. Yes. Makanya industri quote and quote tanda bintang-bintang di Jepang itu justru emang didorong sama government-nya. Karena butuh kan. Karena butuh. Ya. Karena ini jelas masalahnya lebih complicated lagi dari itu. Jadi kayak
oh nggak ada lagi nih usia produktif, lebih banyak orang tuanya gitu. Artinya lebih banyak orang tuanya, sandwich generationnya lebih berat tuh. Misalnya di Indonesia kita nanggung berapa, di negara maju kayak misalnya Jepang atau apa, itu kan bebannya lebih berat lagi. Makanya mereka udahlah child free aja dan lain sebagainya. Dan itu ternyata jadi problem ya, mana mereka nggak bisa, kurvanya nggak bisa up lagi. Kita punya peluang nih. Salah satu kenapa kita bisa dapat bonus demografi juga, kebijakan pemerintah di masa lampau ternyata oke nih, tepat sasaran nih, BKKBN-nya, PIL-KB-nya oke, keluarga berencananya oke, jadi gitu. Nah sekarang kayak gimana anak-anak muda ini dikasih pendidikan yang emang benar-benar mereka butuhin, dikasih fasilitas yang mereka butuhin supaya kita bisa keluar dari middle income trap. Nah itu inti dari Indonesia Emas 2045. Jadi possible, tapi yang harus disadari semua orang, semua elemen, baik regulator, masyarakat ataupun siapapun ya, bahwa ini bukan perjalanan simsalabim gitu loh. Yes, Dan bisa ada gagal proses. kapan saja. Iya. Tuh. Tapi kalau gue nangkepnya sih possible sih, dari penjelasan kayak langsung ke mapping possible. Pertanyaan saya, Mas Ferry yakin nggak? Yang mau gue tanyakan juga. Itu another case ya. Yakin kalau saya yang presidennya 2029. Jadi kampanye nih. Yuk, semua catat klip di TikTok dimanapun, yuk catat. Ya karena kan Upload. karena orang bilang wah keren nih, berani kritis, keren nih, berani berargumen, keren nih ngasih edukasi. Tapi ya itu sebenarnya perjalanan paling ringannya gitu. Tapi ketika kita dikasih tanggung jawab, responsibility, bisa nggak lu benar-benar rubah, itu di other level lagi kan. Ketika jadi aktor beneran ya. Iya, ketika kita masuk ke dalamnya, dan itu mungkin kapabilitas saya sekarang masih belum cukup dan saya harus belajar lagi. Tapi ya ketika ditanya yakin atau enggak ada yang bisa dijamin kan selain diri kita sendiri. Ya, kalau gue mau ngelakuin ini, ya udah, berarti yang paling mungkin ya itu. Jadi pilih 2020 kalau masih hidup. Oke, thank you Ferry. Iya. Tahan lu jawaban Ferry. Oh, very insightful. Very insightful. Ini enggak nggak ada bel kan tadi. Belum. Berarti ada. aman. Baru Excel aja 2 kali. Baru Excel 2 kali. Excel dua kali. 2 kali catat. Iya, iya. Itu masih di intro. Oke, terima kasih banyak. Kalau untuk Kak Elo, Ya mungkin kalau gue nyambung dari Ferry tadi ya. Yes. Tadi kan dia bilang kita resource-nya punya nih. Let's say kita punya SDM-nya, kita punya resource macam-macam lah ya, resource uangnya lah, asetnya apa sih ya. Tapi problemnya kalau dari misalkan dari perspektif KPK, apakah resource itu akan digunakan secara benar? Nah, tantangannya kalau dari sisi perspektif KPK ya, tantangan berikutnya adalah korupsi gitu loh. Kita udah punya aset dan SDM-nya ataupun resource-nya udah sedikit, dikorupsi pula. waduh. Kalau tadi tingkat korupsinya makin tinggi, tingkat pendidikannya rendah, ya bukan Indonesia emas, nanti Indonesia cemas jadinya. Waduh. Nah, tapi kalau kita KLO. bukan gitu maksudnya. Dia yang punya acara. Oh iya. Maksudnya gini, kalau kita bisa kawal itu dengan tadi ningkatin tingkat pendidikan, kita ngurangin tingkat korupsi, ya insya Allah menurut gua bisa aja gitu loh. Possible tadi dilakukan. Tapi kalau misalkan ya korupsinya naik terus, pendidikannya turun terus, ya agak susah juga ya kebayangnya gitu. Karena mungkin kalau tadi kita lihat dari sisi development indeksnya mungkin agak naik. Tapi kalau kita lihat dari indeks persepsi korupsi misalkan, kita pernah paling tinggi skornya 40 tahun 2019. Sekarang posisi tahun ini 34, malah turun. Artinya relatif ya perspektif di Indonesia itu korupsi masih agak jelek ya gitu. Nah itu tadi ketika kita sudah punya resource, questionnya gimana caranya resource itu dipakai secara benar dan enggak dikorupsi gitu. Oke, gue boleh. Lu dulu. Terima kasih gue jawab kayak ini harus perspektif korupsi pendidikan. Oke, gue tuh yang menanggapi gini, sebagai awam aja gitu ya. Ya. Sebagai awam, emang korupsi pendidikan kayak gimana sih? Kita kayak kalau mau bikin jersey kelas terus di markup gitu maksudnya. Emang ada orang sejahat itu ngorupsi Iya. di bidang pendidikan? Oh, Emang ada? Nggak mau. Banyak. Oh banyak. Kalau kita lihat tadi misalkan korupsi jersey di kelas itu kan cuma ibaratnya bibit-bibitnya doang nih. Mikro Ya. doang, mikro kecil. Mikro, ibaratnya kalau bibit nih kita bilang dulu zaman kita kecil nih dikasih duit goceng beli mecin, kembalinya jadi permen. Nggak Cuma bilang bisnis- tuh. Bisnis keluarga. Bisnis keluarga. Keluarga, bukan. Nah, Keluarga. naik SMA, SMP naik tuh. Dikasih uang buku, misalkan beli buku 150, mintanya 200. Kalau itu kepepet. Oh, kepepet. Iya. Nah, kalau udah di level perguruan tinggi misalkan uang proposal kegiatan di markup. Nah, sekarang kalau itu orang jadi pejabat, jadi penyelenggara negara, ya Udah ada bisa bibitnya jadi dari habitnya kecil. kayak gitu. Nah, kalau di dalam konteks pendidikan tadi, ya tadi kalau level individu tadi ada, ya bisa jadi orang nyontek apa. Tapi kalau kita lihat korupsi di sektor pendidikan,
kalau yang terkait dengan pendidikan misalkan kita sering dengar nih kemarin-kemarin ada misalkan korupsi di penerimaan siswa baru, penerimaan mahasiswa baru gitu ya contoh lagi. Ada kan kalau nggak terkait dengan proses pembelajaran misalkan korupsi pengadaan yang dilakukan di satuan pendidikan misalkan pengadaan Ada apa pensil, buku. buku gitu misalkan atau alat peraga kayak gitu-gitu. Cuma dalam skala lebih besar berarti. Nah itu dalam skala lebih besar gitu. Gue mau nanya Silakan. tentang pengadaan-pengadaan yang dikorupsi itu. Iya. Itu gimana cara negara ngecek bahwa ada indikasi korupsi di sekolah-sekolah? Ya kan kalau kita pengadaan biasanya ada perencanaannya nih kita mau mengadakan apa misalkan buku berapa eksemplar harganya berapa gitu kan. Yes. Ya namanya semua pengadaan pasti ada laporan pertanggungjawabannya lah ibaratnya kalau kita ngomong itu umumnya LPJ gitu adalah barang yang kita beli ya kita rencanakan apa yang datang kayak gimana nih gitu. Nah bisa jadi tadi pas datang speknya jelek misalkan bukunya halamannya tipis Dimain-mainin lah. lah speknya. Ini gue tambahin nih, gue ini ahli pengadaan barang dan jasa. Nah ini ahlinya ahlinya Ada sertifikatnya bos. Oke. 2 tahun. Jadi waktu PNS 2 tahun gue di bagian pengadaan soalnya. 88% masalah di KPK itu pengadaan. Jadi supaya Axel sama Andreas juga bisa permanen di sini ya, karena gue yakin Nando video nggak ada dia sampai. Aduh, salam. Jadi sebenarnya gini nih, masalah pengadaan. Pertama KPK itu kan tusi dan fungsinya, ini koreksi ya Mas, lo kalau salah. Itu selama uang negara itu dipakai atau enggak. Definisi uang negara itu, definisi kekayaan negara itu di UU nomor 17 2003, UU nomor 1 tahun 2004. Itu landasan fundamentalnya nih. Nah, apa yang dimaksudkan sebagai kekayaan negara itu ya mulai dari barang, uang, kas dan segala macam. Selama berurusan itu maka KPK itu ruang lingkup kerjanya gitu. Nah di pemerintahan pengadaan itu mekanismenya banyak. Ada yang namanya lelang umum. Lelang umum itu 200 juta ke atas itu ditenderin. Orang masukin dokumen kualifikasi, masuk dipilih, dan hulu ke hilir ya sebenarnya transparan nih. Pagunya berapa, HPS-nya berapa, realisasinya gimana. Nah prakteknya di lelang umum adalah penemuan KPK itu kong kali kong nih. Yang menang tender adalah orang yang ada konflik of interest sama katakan ULP-nya. ULP itu panitia pengadaannya. Atau PPK-nya, pejabat pembuat komitmennya. Atau KPA-nya, kuasa pengguna anggarannya, bosnya di kantor misalnya. Atau PA-nya pengguna anggaran. Nah ada juga yang namanya PL. PL ini biasanya untuk barang-barang di bawah 200 juta. Kayak ATK tadi. Penunjukan langsung Pak. Iya, bisa penunjukan langsung, bisa pengadaan langsung itu juga yang intinya kita ngomongnya PL lah. Sebenarnya yang formalnya itu pengadaan langsung. Ya pengadaan langsung. Nah itu juga bisa jadi sarana untuk orang markup segala macam. Makanya dibuat sistem yang namanya e-katalog gitu. E-katalog jadi bisa jadi based on indikator kita kemana sih untuk narik ini di mana harga segini wajar atau enggak, harga ini wajar. Nah pemeriksaan itu prosesnya juga dari inspektorat jenderalnya dulu nih, internalnya dulu. Terus BPK masuk, biasanya BPK tiap tahun itu meriksa tuh. Ya. Mereka akan stay di kantor itu selama 2 bulan atau sebulan lupa. Jadi semua dokumen itu sampling. Sistemnya pun masih sampling gitu. Ya. Seingatku sampling ya masih. Enggak yang semua dokumen diiniin, loh ini dia apa baru ditanya baru akhirnya masuk ke KPK. Nah hal kayak gitu tuh lumrah. Apalagi ngomong adakah korupsi di pendidikan? Justru salah satu. Kalau gue dulu di kantor ya ngelihat tiap berita setiap tahun kayaknya ada deh. Setiap tahun ada. Setiap tahun. Dan Korupsi di bidang pendidikan. yang dikorupsi itu ajaib-ajaib gitu kadang yang kita nggak pernah ya kayak ATK kepikiran ya orang main proyek di ATK gitu. Alat tulis kantor. 200.000 kalau berapa pieces? Ya Masalah ATK tiba-tiba dilelang umum loh. Buat apa? Nah hal-hal kayak untuk satu paket 1 tahun atau kadang satu paket gede nih. Sengaja buat PL mereka pecah jadi 8 gitu, 8 paket. Jadi ketika 8 paket mereka nggak harus lelang umum lagi, tapi langsung bisa pengadaan langsung. Oke. Jadi Ada sebenarnya berarti bisa nunjuk orang yang bakal ini nggak? dalam mekanismenya seharusnya ada 3 nih. 3 misalnya lu hire 3 vendor, nanti di compare. Tapi kan dalam prakteknya itu juga sulit diidentifikasi ya. Dan beberapa pejabat pengadaan atau PPK, oke ini orang udah perform bagus. Dan selama 1 tahun ya apapun yang mereka butuh juga dapat, ya udah biasanya lebih cenderung untuk pakai vendor yang secara legal dokumennya juga udah oke bersih ya ke vendor itu. Oke. Nah maka itu jadi complexity yang luar biasa sekali. KPK butuh ini
Ada lowongan nggak? Untuk apa tuh? Ya saya capek. Tuh, gue mau nanya dulu, pertanyaan buat Andre. Waduh, kenapa gua kan mereka narasumber. Lu pernah markup jersey sekolah enggak? Jadi nama gua Andreas dan gua mau minta maaf Pak, langsung aja Pak. pada teman-teman saya. Kalau saya udah nyepuin teman saya yang markup. Oh, enggak. Oke. Iya. Kita mungkin agak geser dulu Ya. di bidang pengkorupsian di dunia pendidikan. Ya. Gue mau bahas dari perspektif juga pemerataan pendidikan di Indonesia. Seberapa jauh menurut kalian pendidikan yang ada di kota, di desa, di Jawa, di luar Jawa? Boleh. Gue duluan ya. Ada kasus menarik nih terkait dengan Kasus- pemerataan pendidikan. Pinter dia mau jawab terakhir dengan cara itu. Pinter. Oke. Jadi waktu itu ini pengalaman kita ya. Jadi waktu itu kita ada kegiatan lah di salah satu daerah yang ya kita anggap saja 3T itu terluar, terjauh, terapalah gitu ya. Excel paling paham. Daerah Ya. mana? Daerah mana? Ada. Ada lah pokoknya. Oke ya. Gak boleh sebut ya. Di lokasi acara itu kan waktu itu kita bikin kegiatan kayak workshop gitu ya di salah Ya. satu hotel. Nah di situ adalah kegiatan bareng nih. Judulnya pelatihan untuk pengelolaan dana desa bagi kepala desa. Oke. Coba tebak kira-kira agendanya apa di hari pertama kegiatan itu? Pengelola. 2M. Pengelolaan dana desa buat kades. Agenda pertama tuh 2M. Makan. Iya itu bisa jadi. Tapi poinnya adalah terkait itu ya pemerataan pendidikan. Agenda pertamanya adalah pembelajaran baca tulis. Jadi Kenapa masih sedes itu? ada kepala-kepala desa, perangkat desa yang masih buta huruf. Sedangkan mereka harus mengelola dana desa senilai 1 miliar. 2M ya sekarang ya? 2M. What? Bayangkan, lo gimana mau bikin laporan, Perencanaan administrasi, perencanaan tadi yang dibilang kan. Sedangkan dia buta huruf. Artinya sejauh itu gap pendidikan di kota dengan di daerah lain gitu. Apalagi kalau kita ngomong tadi potensi korupsinya. Kata-kata seperti ini banyak yang menjadi korban makelar. Ada karena Bukan dia pelakunya ya? bukan Korban bisa bahkan. jadi. Korban. Kadang ada yang jadi pelaku. Ya kalau dia buta huruf aja gimana dia mau korupsi gitu kan? Betul. Malah jadi banyak makelar yang nawarin, oh karena Anda nggak bisa ngelola, udah saya aja yang ngelola. Dengan proposal yang sudah template apa segala macam yang bisa jadi hasil di lapangan jadinya nggak sesuai dengan RAB gitu. Jadi ya pemerataan pendidikan itu penting karena salah satunya bisa Dan korbannya pun nggak tahu korupsi itu apa kayaknya. bisa jadi. Makanya tadi. Tapi kalau sampai kepala desa itu pimpinan di daerah tertentu lah. Ya. Sampai nggak harus diajarin baca tulis sih menurut gua Itu kacau. emang sejauh itu. Kacau. Kayak menurut gua tadinya kesenjangan di antara kota dan desa lebih ke arah yang kota lebih expert di bidang digital, paham dan lain-lain. Ya. Nggak sejauh Ini harus diajarin baca. baca tulis. Waduh. Nah, kalau kita mau nyari solusinya, kita angkat Mas Miri. Kira-kira apa nih? Solusinya nih. Solusinya jelas satu ya, saya presiden 2020. Itu terus perasaan. Udah mulai dari sekarang dong. Oke, apa ya? Pemilik Iya. Digaungkan Udah dari digaungkan biar kalau maju beneran mana kredibilitasnya? Oh ada. Gitu. Oke. Masalah solusi dari 2029. Pikirnya udah Pengen banget kayaknya. Sabar. Sebenarnya gini, ini kan masalah yang kompleksitasnya tinggi ya, luar Betul. biasa. Ngurutnya tuh nggak bisa kayak orang sakit kepala dikasih paracetamol gitu. Jadi emang akar problemnya kan berarti jauh banget. Kebetulan gue juga datangnya kan dari luar Jawa nih. Di tengah Sumatera, kota yang namanya Jambi gitu kan. Yang mana Jambi itu kota loh. Jambi itu kota. Pas datang ke Jakarta tuh masih ngerasain culture shock gitu. Padahal sama-sama kota. Padahal sama-sama kota. Dan ngerasain oh jauh banget gitu. Di Jambi tuh ngerasa kayak namanya persaingan di sekolah itu nggak ada maksudnya easy lah, easy game lah gitu. Ya. Gue nggak belajar, gue juara kayak gitu-gitu tuh gampang gitu. Tibanya di Jakarta masuk ke sekolah gitu, masuk ke kampus. Gila ya, orang-orang Jawa nih pinter-pinter banget gitu kan. Artinya kan emang kerasa tuh di Jambi kita untuk bahasa Inggris atau untuk hal-hal yang kayak gitu tuh kita bener-bener kayak ya udah itu cuma formalitas materi pelajaran di sekolah selama lu benar ngejawabnya lu hafal tuh ujiannya kayak gimana misalnya grammar atau apa ya udah itu nggak akan lu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari lu gitu. Ya. Tiba di STAN waktu itu di kampus lihat anak-anaknya
ditegur lagi. Nggak apa-apa. ngelihat anak-anaknya itu kan kita ngelihat nih dari Kabupaten Klaten kabupatennya gitu kan, atau dari daerah-daerah yang emang kecil gitu, daerah-daerah yang kita tahu mereka ini bahasa Indonesia aja itu masih kayak iki jenenge opo ya gitu. Oke. Nah tapi giliran ngomong bahasa Inggris kok sejago ini ya kan, tapi ternyata emang kualitas gurunya pun beda, kualitas edukatornya aja beda. Kualitas edukator beda itu kan problem yang lain lagi nih. Kayak gimana dipersiapkan masing-masing dinas pendidikan, kayak gimana demografi di situ dan lain sebagainya. Nah, jangan ngomong yang terluar nih. Ngomong ibu kota provinsi dengan ibu kota provinsi yang lain itu gapnya juga beda. Makanya kalau kita lihat Olimpiade Sains Nasional pemenangnya itu jarang Dari luar ada dari luar Pulau Jawa gitu. Atau kalau kita lihat lomba cerdas cermat dulu, aku pernah jadi juru bicara. Mungkin di sini ada yang pernah SMA nggak? SMA. Waduh, pertanyaannya. Ya dulu tuh ada cerdas cermat 4 pilar namanya undang-undang sementap MPR dulu kalau nggak salah. Masih ada nggak sampai sekarang terakhir? Nggak, udah tua banget deh. Beda zaman. Lumayan. Apa tap MPR gitu. Nah, pokoknya ada itu pas yang ngelihat peserta nasional itu jauh banget gitu pemahaman. Jadi ya kesenjangan pendidikan itu jadi problem yang emang benar-benar real di Republik ini. Nah, apakah ada solusinya? Solusinya tentu nggak cuma satu paket kebijakan atau satu tindakan ya. Itu harus sinkron antara pemanfaatan teknologi sama partisipasi dari masyarakatnya sama peran pemerintah untuk ngedorong itu gitu. Ambil paling contoh sebenarnya ya yang bisa dilakukan misalnya akses internet berarti harus nembus ke Daerah manapun. daerah 3T tadi. Hmm. Itu satu langkah yang bisa dilakukan. Artinya ketika internet itu kan bikin semuanya borderless nih. Yes, Terakses. terakses. Iya terakses gitu. Ya. Karena kan nggak mungkin orang kita guru datangkan dari Jakarta, PP Jakarta Tahuna misalnya. Tahuna itu pulau nih, Manado nih, di sini lagi. Kosnya kebanyakan. Kosnya kebanyakan. Tapi kalau ada internet bisa dibikin modul pendidikannya kayak gimana gitu. Tentu kan pendidikan nggak sesimpel modul ataupun bahan ajar doang ya. Tapi seenggaknya itu bisa memberikan akses tambahan nih buat orang-orang di seluruh Republik ini. Dan internet ini kan masih masuk fase berkembang nih. It's not the peak. Ya kan, kebayang kalau semakin AI semakin maju, teknologi semakin maju dan lain sebagainya sebagai maju, jelas ini harus dikonversi ke hal-hal yang sifatnya positif dan bisa meningkatkan awareness masyarakat soal pentingnya pendidikan gitu. Nah masalahnya internet juga pedang mata dua. Kalau diisinya sama orang yang bilang gak usah sekolah ya repot juga. Sekolah itu scam, nah, kan repot juga. Siapa emang yang ngomong kayak gitu? Siapa yang kemarin? Axel. Excel. Yang mungkin antara orang di sini. Antara orang di sini. Tapi apakah orang itu ngomong kayak gitu? Iya mungkin keliru. Ya. Wah, mungkin semua influencer kan ini kan demokrasi ya, semua orang bisa ngomong gitu. Betul. Sebenarnya bukan untuk kayak gimana kita meredam suara orang ini atau matiin orang ini atau menyingkirkan orang ini. Ya tinggal tambah aja orang-orang yang emang lebih kompeten untuk ngisi ruang publik itu. Jadi ya udah, semakin banyak orang yang ngomong hal yang positif, hal-hal kayak gini ini bisa diredam gitu. Jadi ya kalau lu mau tarung di sini di dunia digital ya udah, banyak orang yang ngasih hal yang buruk, lu harus ngasih kontranya gitu. Kontra narasinya kayak gimana. Nah, begitu juga di pendidikan. Makanya jangan kesel sama orang yang kayak gitu. Justru kita masih bisa ngambil peranan supaya masyarakat itu dapat informasi yang mereka dapat itu sifatnya tuh lebih kaya. Yes. Lebih banyak variasi ya dan sumber informasi. Jadi salah satu pemanfaatan yang paling bisa kita lakukan selain paket kebijakan pemerintah ya pemanfaatan internet. Makanya dunia digital, dunia komunikasi, dunia teknologi orang Indonesia harus dikuasai orang yang kompeten. Oke. Karena kalau enggak, paket kebijakan itu enggak tepat sasaran. Sedangkan ini fungsinya tuh emang benar-benar dibutuhkan. Oke. Itulah kenapa nggak usah dilanjutin nanti dibelok. Ya, itulah. Guys, kita di-upload di channel Intinya kita itu. kali ya. Udah jadi satu konten tuh tadi. Iya, intinya teknologi, salah satunya kan yang unsur paling vital itu teknologi ya. Makanya teknologi itu senjata yang luar biasa dan harus, tapi ya man behind the gun itu kan penting banget. Yes. Betul. Man behind the gun-nya harus tahu ngoperasiin itu dengan benar seperti apa. Kalau tadi mungkin solusinya lebih struktural ya, maksudnya kayak terlalu kompleks dan lain-lain. Gue pengen bawa ke yang lebih simpel. Seberapa penting peran guru di perbaikan kualitas pendidikan Indonesia?
Ke siapa dulu nih? Ke Terus. guru. Bung Ferul boleh. Seberapa penting peran guru ya terpenting dan penting banget. Tapi kan 3 besar masuk gak? Terpenting 3 besar. iyalah pasti pendidik adalah faktor salah satu fundamental paling signifikan dalam mempengaruhi kualitas pendidikan kan. Pendidik artinya pertama kualitas didiknya harus benar. Kedua mereka punya jaminan sosial yang layak juga, itu jadi unsur yang penting juga. Ketiga asesmen levelnya harus benar juga gitu. Jadi semua unsur ini benar-benar harus diperbaiki satu-satu supaya kita dapat kualitas pendidikan, bukan pendidikan ya, kualitas pendidik yang emang benar-benar yang kita harapkan. Karena tanpa edukator yang benar-benar paham dengan pekerjaannya, itu akan menyulitkan sekali perkembangan pendidikan di Indonesia. Di luar negeri sana guru itu adalah profesi yang prestis. Katakan di beberapa negara itu dengan pendapatan yang emang layak gitu loh. Gak banyak orang yang bermimpi jadi guru gitu. Nah sekarang apakah pendapatannya dulu nih dibenerin atau kualitas dulu dinaikin? Nah itu yang mana tuh? Mendingan mana dulu? Nah itu yang harus dikonsider sama pemerintah dulu. Di Gitu. research ya? Di jalan dua-duanya paralel gitu. Iya sambil di satu sisi ada responsibility, ada hak, ada tanggung jawab, ada hak gitu. Haknya dipenuhi, berarti kita bisa nih, oke, karena hak kamu sudah dipenuhi, kamu ada tanggung jawab nih. Nah, ketika tanggung jawabnya udah terpenuhi, ya kasih haknya. Ini kan saling terkait satu sama lain. Misalnya kayak masalah di pendidikan di Indonesia, masalah honor lah katakan. Masih banyak tenaga pengajar yang cuma dibayar 200.000, 300.000. Ya kan? Nah, mereka juga nggak dikasih fasilitas untuk mereka sendiri growth itu nggak gitu. Untuk beasiswa para guru untuk belajar lebih jauh, untuk belajar cara mengajar, emang sebanyak beasiswa para anak-anak Jaksel yang sebenarnya mereka bisa biayai sendiri, tapi gue mau ngejar prestis, gue ambil beasiswa A, B, C, D, E. Iya kan? Alokasinya Gue mau manggil Makvia dulu. Kenapa tuh? Oke. Gak apa-apa. Makvia, aku kangen. Buset, karena kangen. Mas, punten nih. Apa tuh? Izin dulu. Izin apa, Mau Mafia? ketemu warga di situ di balai warga Ya bentar. boleh. Mau arisan sebentar. Boleh. Tapi katanya mereka tuh tadi mau ngobrol, mau pinjem boleh nggak Mas? Boleh, Biasa, pinjam aja. biar kelihatan gaul gitu Boleh ya. dong. Aku sekalian minta air lagi ya. Jangan tangannya sedikit dong. Air lagi. Iya. Oh, nanti ambil di keran depan ya. Boleh, boleh. Oke, Gak boleh apa-apa. kalau gitu. Agak jahat ya Mafia ya. Iya, nggak apa-apa. Ya Makasih udah loh. permisi dulu ya Mas ya. Ya, Mau makasih, ketemu arisan Mafia. dulu ya. Punten ya Kak. Mari Bu. Soalnya ini menarik buat gua karena ketika bahkan guru atau staf pengajar itu masuk, bisa kita bilang 3 teratas yang paling penting. Tapi tidak ada rasanya di teman-teman gua ataupun di dunia digital gue lihat konten-konten, gue pengen banget jadi guru. Kayaknya gue gak pernah lihat Karena gini, 3 tahun terakhir. Jujur dari tadi tuh jawabannya sebenarnya juga berat gitu. Gue ngedengarnya juga udah berat gitu. Mhm. Karena sekarang itu trennya bukan peduli tentang pendidikan. Karena Apa? pendidikan tuh kata orang-orang yang terkenal kebanyakan itu nggak penting. Yang penting kan main kripto sekarang. Waduh. Yang penting kan sekarang kita Nah kan kripto. udah gue Nggak boleh ya. For crypto di Indonesia itu legal loh, as commodity. Yes. Gitu kita harus paham nih. Kalau as commodity, tapi as currency nggak boleh. Nah, pump and dump-nya juga nggak boleh, dan OJK baru ngeluarin kebijakan. Balik lagi ke Ya kita pendidikan. keluar Iya. dari kripto ini. Balik lagi ke pendidikan. Kita ke Mas Elo kali ya. Mas, Oh, Yes, terima kasih banyak. Cepet banget ya. Katanya dari balai kota nih. ini kan tadi katanya aus. Oh. Permisi lagi ya. Udah. Ya makasih, Makvia. bentar, paling gue nambahin gini, masalah gimana pendidikan, berkarir di pendidikan bukan lagi tren, itu ya faktornya emang karena orang melihat itu nggak cukup untuk bisa memenuhi fundamental basis basic need-nya aja tuh nggak gitu loh. Coba kalau sekarang dibilang jadi guru di Indonesia gajinya 30 juta loh. Wah, saya jadi guru nih. Nah, Saya jadi guru. Itu Mas Elo juga. kebanyakan gurunya daripada muridnya itu. Ya, Mas Elo juga pengen jadi guru langsung tuh 30 juta. Oke kan, Mas? lebih gede, masih lebih gede sekarang gitu ya. Lebih gede nggak? Ya nggak tahu. Kan saya nggak tahu juga. Oke. Tapi ini menarik tentang gaji guru. Gue pengen kita nyebutin bareng-bareng gaji yang ideal untuk guru sekarang berapa? Ideal ya? Oh, susah. Nggak bisa Nggak bisa karena medan yang harus mereka jalani, situasi yang mereka harus Beda-beda. jalani beda-beda. Karena kan kalau gaji, ini guru PNS atau non PNS dulu gitu. Kalau PNS kan berarti kayak base-nya pangkat golongan sama ininya kan, dia 3C, 3A kah, dia fungsional atau dia fungsionalnya masuk di jabatan manakah, itu kan beda-beda.
Cuman ada bare minimumnya. Masa iya gaji guru nggak bisa, masa iya masih ada guru honorer katakan yang pendapatannya di bawah upah minimum regional gitu kan, nggak mungkin. Sekarang nggak ada lagi yang namanya UMR sebenarnya ya, upah minimum apa gitu, UMP atau apa. Nah itu kan ini sebelum masuk gaji ideal pun Harusnya bare minimum dulu ini at nih least bare gitu ya. minimumnya aja belum nih gitu. Jadi gimana Fer kita mau Indonesia emas kalau gaji guru masih rendah? Gimana tuh? Jadi naikin lah. Atau nggak Tapi nge-set dicari value tadi ya? mekanismenya. Dicari mekanismenya. Karena kan 20% APBN itu pendidikan ya. Yes, Tapi kan 20%. pendidikan itu bagaimana ya ditransfernya via DAD, DAU yang kelola dinas, dan ini sebenarnya peranan teman-teman KPK untuk menjamin itu tuh optimal, outputnya emang benar-benar dirasakan masyarakat. Ya salah satunya KPK punya peran gitu. Kalau aku rasa ya dengan distribusi yang benar, anggaran yang efektif, kita bisa melihat sesuatu yang positif. Tapi kalau enggak, nah inilah yang terjadi. Pasti hal-hal yang pesimis yang Axel bilang itu bisa jadi kenyataan. Oke, tentang efisiensi KPK dalam menangani korupsi di sektor pendidikan. Memang kalau misalkan di level sekolah, misalnya level yang lebih kecil gitu ya, korupsi yang biasa terjadi itu yang kayak gimana aja sih? Korupsi yang kecil-kecilan. Yang kecil-kecilan. Ya tadi kalau misalkan kita ngomong korupsi bukan sebagai sebuah perilaku korupsi, tapi yang tindak pidana gitu ya. Ya tadi bisa korupsi dana bos itu udah paling sering banget terjadi karena paling mudah dikorupsi gitu loh. Dari yang kecil tadi dari mulai seragam, bukan seragam nggak boleh ya, buku pokoknya pengadaan di sekolah yang biasanya buat operasional justru Saya mau tanya. Kalau misalkan kita sebagai anak murid nih ya, ngelihat ada orang korupsi, kita bisa apa sih sebenarnya? Sebagai murid apa yang bisa kita lakukan? Iya, kayak kita sama orang tua aja udah takut gitu. Iya. Atau mungkin kita juga nggak paham dia ini korupsi apa enggak sih sebenarnya. Kalau markup gitu teman kita mau beli jersey atau apa gitu. Iya. Apa yang bisa murid-murid ini lakukan? Ya, let's say ada korupsi dana bos lah gitu ya di sekolah kita. Terus apa yang mesti kita lakukan? Dia pasti kita harus report itu ke pihak berwenang. Nah, yang pertama pasti kita cari dulu nih di dalam lingkup sekolah kita bisa lapor kemana nggak sih? Misalkan kalau misalkan gurunya yang korupsi atau siapa korupsi kita lapor misalkan ke Kepseknya di pengawasan ke dinas pendidikan. Tapi kalau kita rasa ya orang-orang ini juga terlibat, ya bisa jadi kita potong kompas nih, lapornya ke pusat, let's say langsung ke Pemprov atau misalkan inspektorat gitu ya di Pemprov, atau misalkan mau potong kompas lagi langsung ke pusatnya, kan ada kayak di lapor.go.id ya, itu kan kita bisa lapor apapun terkait dengan pengelolaan pemerintahan gitu. Ada juga misalkan kita bisa lapor ke ombudsman sebagai salah satu institusi yang mengawasi pelayanan publik gitu ya. Atau ya kalau ternyata ada indikasi pidana korupsinya ya bisa ke kepolisian, kejaksaan atau ke KPK bahkan Polisi. gitu ya. Betul. Yes, berarti ya itu untuk kawan aksi nih yang online dan offline, kalau misalkan ngelihat ada tindakan korupsi di sekolah atau di sekitar kalian, langsung aja lapor polisi. Itu bisa. Bisa. Atau tadi banyak. Atau tadi ada banyak. Atau Tapi yang gue ingat Bisa dari yang terdekat dulu, lingkungan Betul. sekolah aja. jadi gue Tapi- kayak penuh. Tapi kayaknya ini mereka bersekongkol, bisa ngepotong kompasnya tadi ya. Betul. Betul. Tapi seberapa efektif pelaporan direct kayak gitu maksudnya dari masyarakat yang ngelapor gitu? Menurut gue pribadi itu sangat efektif. Kenapa? Karena let's say kita lihat KPK gitu ya. KPK punya kewenangan misalkan tadi tugas mengawasi dan lain sebagainya. Ya KPK pegawainya berapa sih? Gitu loh. Misalkan let's say kita punya pegawai 2.000 nggak sampai 2.500 mungkin. Untuk se-Indonesia ya nggak mungkin juga kita mantengin semuanya gitu kan. Jadi satunya apa yang menjadi jadi senjatanya KPK nih buat ngawasin tuh ya peran serta masyarakat itu tadi. Karena kasus-kasus KPK tuh mostly banyak berasal dari pengaduan masyarakat gitu loh. Karena dia yang ada langsung di lokasi ngelihat ada mungkin dia bisa cari bukti-bukti atau petunjuknya report ke kita. Kalau jadi kewenangan kita proses, kalau bukan nanti kita limpahkan. Tapi ya itu tadi kayak misalkan kita bilang aparat penegak hukum, nggak mungkin kita 24 jam ada di sekolah nih mantengin Ya, apakah mungkin. sekolah ini bersih atau nggak. Ya itulah partisipasi masyarakat diharapkan bisa nutup gap pengawasan itu tadi gitu. Tapi kalau dari Mas Elo sendiri, pernah ada nggak satu korupsi, satu gratifikasi yang terjadi di sektor pendidikan yang kayaknya sedih banget nih, kenapa ini bisa kejadian ya? Gitu. Pemberian gitu ya. Ya, apapun. Yang kayak
kok ada sih tega banget, sedih banget nih. Ini terjadi. Ini kayaknya udah banyak. Kalau pemberian sih mungkin enggak ya, tapi gue lebih miris tuh kalau ngeliat yang namanya pungli ya kalau di sekolah tuh. Iya, pungli itu artinya ya maksudnya ada Pungutan liar. pungutan uang-uang yang seharusnya tidak dipungut. Let's say misalkan kita di sekolah dasar sesuai dari undang-undang harus gratis misalkan. Tapi kan gratis SPP dan uang pangkal. Tapi nanti ada aja tuh yang pungutannya harus beli seragam harganya sekian. Ya yang orang miskin nggak punya udah enak nih nggak bayar SPP tapi mesti beli. Ya kadang-kadang kalau nggak beli nanti ya rapotnya ditahan lah apa ya. Itu kan kita masih ngeliat agak sedih juga gitu ya. Apalagi tadi Lapor ditahan. ada korupsi terkait dengan bos yang harusnya itu bisa buat operasional sekolah, bisa bantu murid-murid yang ibaratnya terbatas secara ekonomi, tapi ada aja gitu loh yang mengkorupsi itu sehingga ya tadi mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri gitu. Penting banget sih karena kita juga tadi benar banyak banget masalahnya kompleks, mikro makronya kompleks. Kita lagi harus ngejar dua-duanya paralel. Tapi kalau misalkan dijegal jalan kita dalam membangun pendidikan Indonesia dengan korupsi-korupsi kecil, sedang, besar, kayaknya akan susah ya menuju Indonesia emas. Dan kalau nggak bisa dihentiin malah bisa jadi cemas. Makanya kita harus pilih Ferry 2049 ya teman-teman. Sebagai agenda hari ini tuh ini kayaknya nih. Tapi gue Kita penasaran. sisipkan. Sisipkan terus. Kalau Fer lu jadi misalkan jadi presiden deh. Oke. Program apa untuk pendidikan menurut lu yang paling efektif? Untuk jangka pendek. Kalau jangka pendek dan efektif ya, Jangka pendek yang efektif. ada berapa program yang emang gua hapus sih. Wow. Dihapus. Wow, ini Dihapus itu dan menarik. itu efektif. Sebelum kita nyusun program baru ya emang benar-benar efektif. Karena kan dalam 1 tahun terakhir kan kita memang melakukan riset lapangan ya, Yes. melakukan wawancara udah beberapa ribu koresponden tuh di Malaka Project juga. Kita lagi ngegarap itu juga. Yang jelas dari sementara ini tesis yang muncul ya emang benar, ini program ternyata jalannya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satunya zonasi. Zonasi kurang. Zonasi pendidikan itu sebenarnya kan idenya bagus. Kalau benchmarkingnya ke Jepang juga oke kan. Di Jepang tuh orang keluar pintu rumah semuanya bisa ada sekolahnya di situ, apanya di situ. Makanya tipikal anime Jepang kan kita tahu nih kayak Doraemon ya udah mereka ke sekolah jalan gitu atau segala macam. Nah, tapi di Indonesia zonasi itu bisa efektif ketika city itu di-build atau kota di-build atau daerah itu di-build emang dari awal itu udah proyeksinya zonasi. Untuk gitu. zonasi ya. Jadi kayak dalam satu lingkungan di neighborhood gitu, di kompleks, di apa itu udah disiapin nih satu-satu sekolahnya udah apa. Nah di Indonesia kita di-build nggak kayak gitu. Di salah satu di salah satu kota di Jawa Tengah, gue nggak bisa nyebut spesifik kotanya dan tepatnya di mana. Itu SMA, SMP, SD itu tuh udah difokusin, udah di centralize di satu daerah. Kebijakan zonasi muncul. Ya. Ujung-ujungnya apa? Nah daerah ini daerah perkantoran, dalam beberapa radius orang nggak ada yang tinggal di situ dong. Tapi di satu sisi di tempat orang yang tinggal nggak ada yang sekolah, jadi deadlock. Jadi malah stuck ya. Jadi malah stuck. Dan kalau mau dibenerin berarti sekolah-sekolahnya harus dirubuhin, bangun ulang based on tempat-tempat tinggal. Berarti cost lagi. Dan seberapa tidak efektif. Belum lagi ternyata selain kekurangan yang sering kita lihat dari regulator kita ketika ngeluarin pakai kebijakan adalah bagaimana kebijakan itu mengikat aja, tapi bagaimana kebijakan itu bisa menjadi lebih baik, membawa perubahan yang lebih baik, dampak positif nggak dipikirin. Contohnya selain zonasi, gue sering ngomong ya ganjil genap. Yes. Ganjil genap harapannya masyarakat naik transportasi publik lebih banyak, transportasi publiknya belum dibenahin. Opsinya belum dibenahin. Jadinya realitanya apa? Realitanya adalah orang-orang beli mobil lagi kedua. Nah, di zonasi akhirnya ini bukan memunculkan pemerataan pendidikan yang diharapkan, tapi ngasih peluang orang untuk tadi pungli, jual beli kursi dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya gue presiden, kebijakan apa yang baru gue buat? Nggak usah jauh-jauh kebijakan yang udah busuk itu kata yang terlalu ini ya. Yang mungkin tidak efektif, Persiapan jadi presiden. Siapa Iya. jadi Oke juga nih. harus belajar menggunakan pendekatan bahasa yang lebih ini ya kan. Kebijakan-kebijakan yang kurang begitu efektif, kalau tidak efektif kan kayak jelek banget, kurang begitu. Itu kita bikin efektif. Nah zonasi kita iniin dulu, semangat yang lainnya baru kita naikin kayak pemerataan kualitas edukatornya gitu. Semua orang harus punya kesempatan yang sama
antara sekolah itu nggak ada beda nih fasilitas dan lain sebagainya. Nah, kalau emang pemerataan yang diharapkan gurunya naik bareng ke atas, bukan turun ke bawah, bukan yang di atas disuruh turun ke bawah. Aduh, agak bahaya ya ngomong ini. Langsung ditolak universe. Stop ngomong ini, stop. Jangan. Jadi sebenarnya kalau emang kualitas pendidikan kita lebih baik, yang maju jangan didorong ke bawah, malah ditarik ke bawah dong. Kalau sekarang kayak gimana? Cobalah tanya-tanya wali murid. Kalau dulu mereka masih punya opsi nih, gue nggak ada duit, tapi anak gue kalau dia mau rajin dia bisa dapat sekolah yang bagus, walaupun negeri. At least masih ada kompetisi di situ kan. Akhirnya mereka ya udah masih ada opsi. Oke, pengen sekolah ini terjangkau, tapi tahu nih kualitasnya lebih oke dibanding yang lain. Nah harusnya kualitas yang lain juga sama oke-nya dengan yang lain yang dibikin, bukan kayak karena kualitas ini lebih oke, ya udah mereka kita ratain aja. Konsep macam apa itu? Betul. Tapi itu menarik banget sih dengan konsep pemikiran bahwa kita harus mengefektifkan program-program yang kita coba, dan kalau memang secara R&D-nya dan hasilnya kurang efektif ya jangan takut untuk dipotong. Masalahnya kan pakai kebijakan di negara berkembang kan bukan soal seberapa efektif ke masyarakat, tapi soal legacy. Ganti menteri, ganti kurikulum. Pokoknya yang penting pembaruan nih, yang penting turunan gua bang. Makanya nama tuh kalau di zaman gua tuh SMP, SLTP, balik lagi SMP, balik ini pengadaan plang sekolah berapa ini tiap ganti. Ini kok rapor gue SMP kok sekarang udah SLTP namanya ya. Hal kayak gitu tuh yang sebenarnya nggak penting banget. Oke, kita mau coba tarik lagi tadi tentang orang-orang yang berusaha untuk memberitahu bahwa ada kasus korupsi ya di lingkungan sekolah. Gue mau nanya Mas Elo sih tentang whistleblowing system tuh, itu sistem yang kayak gimana sih Mas? Boleh jelasin nggak ke kita? Ya, jadi kalau whistleblowing itu kan ibaratnya saluran pengaduan nih. Yes. Ya, saluran pengaduan itu untuk apa? Sebenarnya itu adalah bentuk transparansi dari institusi yang punya saluran itu. Let's say misalkan sekolah. Whistleblowing itu artinya masyarakat ketika let's say misalkan wali murid atau siapapun itu ketika melihat ada praktik di sekolah yang tidak sesuai dengan aturan atau dengan apapun, dia bisa langsung lapor nih bahwa bisa diawasi secara bersama-sama gitu. Jadi whistleblowing itu diharapkan punya saluran pengaduan, tapi ada jenis-jenis, maksudnya ada indikatornya lah. Jangan bikin saluran pengaduan asal pengaduan aja, misalkan kayak kotak pengaduan. Ya tapi kan kita masih lihat nih, bagaimana kita melindungi identitas pelapor misalkan, bagaimana kerahasiaan, bagaimana ada SOP untuk ngeproses pelaporan itu. Penting. Kalau misalkan ke-spill gitu, ternyata dia yang cepu. Nah, iya itu. Yes. Malah dibully. Atau kita lihat beberapa kasus mahasiswa melaporkan rektornya ke-spill, kena sanksi atau dikeluarin kayak gitu ya. Itu kan jangan sampai kayak gitu. Tapi bagi pelapor pun juga sama. Harus diingat kalau yang namanya whistleblowing system itu, kita mesti hati-hati. Yang kita laporkan kan belum tentu benar. Yes. Jangan dipublish dulu. Masih praduga ya? Masih praduga. Kalau kita belum terbukti udah ngomong kemana-mana kan, ya entahlah, mungkin nanti bisa kena pencemaran nama baik atau apa. Jadi kalau kita mau melaporkan tadi harus ada saluran pengaduan yang aman, yang tepat gitu ya, yang untuk melindungi dua-duanya juga ya. Betul. Takutnya malah jadi bumerang, niatnya baik, ya malah kita yang habis. Whistleblowing system. Oke. Kita kayaknya mau manggil Mafia lagi nih. Mafia lagi nih, Mafia. Karena kita jauh banget tadi perginya. betul. Kita panggil dulu ya. Mafia. Mafia. Punten. Mangga. Ya. Ih Mas, udah selesai arisannya, seru deh, pertanyaannya bagus-bagus. Balikin dulu ah. Boleh. Mahal soalnya punya Mas Excel kan ya? Aduh, bukan. Punya siapa? Oh punya, oh iya lupa. Emang gaji dari ini kurang? Boleh nggak? Sebenarnya ngomongnya bukan di sini. Oh sini. Salah. Jadi gini, ada pertanyaan ini. Ya. Oke, dari para warga-wargi yang tadi sudah Warga-wargi. Sunda pisan atuh ya mah euy. ada 5 pertanyaan, mau dijawab atau enggak? Iya dijawab atuh tuh. Dijawab ya. Masih ada energinya tersisa, masih. Aman ya? Aman. Ada dong, Boleh. ada dong. Boleh. Oke. Pertanyaan pertama. Teng tong. Bukan kuis dong, bukan kuis. Kok jadi kayak kuis kita ini? Gak gitu. Apa jawabannya? Gak gitu. pertanyaannya kan Oh, belum. pertanyaannya dulu. Pertanyaan yang pertama itu dari Teteh Puspita Handayani. Oke, Teteh Puspita. Iya. Teteh Puspita tanya, sebenarnya apa sih yang seharusnya dibenahi
dalam pendidikan Indonesia gitu. Monggo atuh. Yes, boleh sweet dulu. Monggo atuh kumaha sih? Kalau jawaban paling gampang kan mindset. Tapi Aduh, mindset tuh. Semua ini masalahnya mindset. Semua tergantung mindset. Mindset. Tapi ya mindset juga perlu lah ya. Karena kan itu menyelesaikan masalah, itu identifikasi problem yang mengakar kan. Kayak anak-anak muda sekarang, mungkin anak-anak muda dulu juga ya, melihat pendidikan itu adalah the way cara kita jadi kaya gitu. Makanya kita harus terdidik. Jadi seakan-akan P1 P2 kayaknya lu terdidik lu kaya. Ternyata lu nggak perlu kaya untuk jadi terdidik. Mulailah yang kayak scam-scam pendidikan, seakan-akan orang sekolah itu supaya dapat pekerjaan doang dan lain sebagainya. Padahal esensi dasar dari pendidikan itu adalah supaya lu pintar gitu. Yes. Nah, pintar nantinya itu buka posibilitas yang lain. Tapi at least bukan dengan mengkomparasi gue, walaupun gue keluar dari sekolah nanti gue jadi konglomerat, nggak nyambung. Betul. Nggak nyambung, nggak Bukan itu. Nah, itulah semakin membuktikan kalau lu nggak terdidik karena bahasa lu masih kayak gitu. Nah, Vice kan? versa juga. Iya. Jadi artinya salah satu nih, kayak kita harus tahu yang kita tuh butuh terdidik karena emang sarana dan platform yang ada sejauh ini yang emang masih bisa ditakar, diukur dan dibantu gitu loh, yang ada sistematisnya, ada pengakuan atas pendidikan itu sendiri yang masih di sekolah. Nah, apakah pendidikan cuma bisa kita dapat di sekolah? Ya tentu tidak. Setelah basic sekolah kita bisa tempuh nih, kita bisa ngejar sumber pendidikan dari tempat yang lain, dari belajar dengan mentor, dari belajar dengan orang, les tambahan dan lain sebagainya. Jadi kayak cara kita melihat pendidikan itu jelas hal yang penting. Kedua, pendidikan juga kalau yang harus diubah bukan cuma dari yang peserta didiknya ya. Pembuat kebijakan soal pendidikan ini juga harus melihat apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Masalahnya tuh di mana selama ini. Jangan loncat tangga gitu loh. Yang ini belum selesai tapi langsung ke sini. Nah, ya harus step by step dulu. Kalau kita ngomong soal kesenjangan, akses dan lain sebagainya, berarti kan pakai kebijakannya harus orientasinya itu, ngurangi kesenjangan pendidikan ini. Caranya gimana? Kualitas gurunya dinaikin. Semuanya tuh dinaikin. Mending naik bareng-bareng tapi tidak rata, tapi bare minimumnya itu meningkat, daripada rata tapi rata bawah. Menarik. Iya kan? Menarik. Mending kayak gini dia. Iya, misalnya kita ada berapa orang? 5 dengan angka yang masing-masing 8, 10, 9, 8,5, 7 daripada kita rata-rata 6. Nah, itu kan harus diubah nih, bener-bener. Kembali lagi mindset. Mindset deh. Mindset. Balik lagi ke genset kalau kata Nadia. Iya. Balik lagi ke genset. Ya itu yang menginjak akal saya rasanya. Pemerataan pendidikan. Oke, pemerataan pendidikan itu penting gitu loh. Tapi bukan meratakan jadi yang udah maju lu mundurin gitu, harus bisa tarik ke bawah. Itu kan enggak. Ya itu tadi pakai kebijakan zonasi selain tadi ngasih peluang untuk tindak pidana korupsi, pungli dan lain penjualan kursi dan lain sebagainya, ya yang terjadi malah kayak gitu kan. Karena apa? Karena nggak di follow up sama pakai kebijakan lain dan dukungan yang lain. Nggak di follow up sama tingkat kesejahteraan yang meningkat, peluang untuk sekolah yang lebih banyak, kualitas guru bisa grow. Ya udah zonasi aja udah gitu. Nah, ini kan harus dibenerin. Jadi masalah pendidikan itu, pemberi fasilitas pendidikannya itu harus emang benar-benar aware sama masalah pendidikan di Indonesia kayak gimana. Kenapa jumlah sarjana sedikit itu? Ya lihat aja sekarang kita punya dorongan nih untuk ningkatin pendidikan di Indonesia kayak gimana. PTN dibikin PTN BH. Dengan harapan yang sama, misalnya kayak Harvard dapat dana donor dari alumni itu 1 TO, berarti pemerintah juga itu kan berarti gak touch the grass kan. Yes. Ya jangan bandingin dong Harvard mah mobil. Salah dong. Salah. Sama Xenia kan enggak. Jadi kayak jangan bandingin dengan kayak gimana di negara maju. Ekosistemnya kan udah changing banget, bentuk banget. Nah, ketika itu diterapkan di Indonesia, ya PTN-nya bukan dana alumni kita udah punya power kayak gini, kekuasaan kita kayak gini, kita udah bisa ngatur harga UTKT, ya dari sini aja lah gitu. Nah, ujung-ujungnya apa? UKT nilainya belasan juta kan. Jadi mahal banget ya. Jadi mahal banget.
Yang adanya yang kayak spirit untuk nambah jumlah 5% ini sekarang berapa orang yang nggak bisa sekolah gitu. Dan mereka harus bergantung sama program scholarship yang mana di situ mereka harus tarung satu-satu lagi, tarung siapa yang lebih miskin kan. Kan ironis sebenarnya. Seharusnya kalau pemerintah sudah menyelenggarakan fungsinya dengan benar, Malaka Project nggak harus buat beasiswa gitu. Lopez bersaudara nggak harus buat beasiswa, iya kan? Nggak ada lagi bidik misi sekarang namanya apa tuh? Aduh, ini gap generation. Sekarang namanya apa? Ada tahu? KIP ya. Kerasa ya kita ya umurnya ya. Kerasa ya. Kalau dulu zaman gue tuh masih bidik misi gitu, KIP. Gue juga Justru nggak ada ketiadaan program scholarship ini bentuk bahwa pendidikan itu sudah sangat terjangkau. Nah, tapi kan selalu dibilang kan ada program beasiswa banyak. Ya itu kan nggak jaminan untuk setiap orang. Nah, prakteknya lagi ternyata yang dapat KIP yang based on beasiswa, tahu gue ya scholarship yang emang untuk melihat tingkat ekonomi orang didapat sama orang-orang yang sehari-harinya pakai iPhone 15 Pro misalnya kayak gitu. Itu kan Banyak menimbulkan terjadi masalah konflik horizontal lagi. Aduh, banyak terjadi. Bahaya. Jadi kayak pertanyaan apa sih yang harus diubah di pendidikan Indonesia? Pertama yang harus kita paham dulu, ini bukan lagi salah kayak kita buat es teh manis saya tadi yang gulanya kurang, bukan. Tehnya Parah, aja nggak ada gitu kan. Parah. Nah itu jadi kayak runutannya tuh dari bawah banget. Itu ngomong zonasi, ngomong biaya UKT. Dan kalau nggak ada solusi atas itu, oke, kalau misalnya semuanya nggak mau diubah nih, biaya UKT mau tetap segitu, itu yang paling make sense. Tingkat kesejahteraan masyarakat harus ditingkatin, pertumbuhan ekonomi harus naik, industrialisasi harus jalan. Industrialisasi nggak akan jalan kalau R&D nggak bagus kan. R&D itu berarti kan harus ditingkatin lagi nih. Kayak gimana kita bisa ngasilin inovasi tanpa try error. Biaya R&D kita salah satu yang terendah. Ruwet kan? Yes. Dan Ferry Irwandi tahu itu. 2029. Siapa kalau ada Ferry Irwandi ini ya? Kalau gitu sekarang Mas Erno gimana? Ya. Apa Ya. yang harus dibenahi dari pendidikan Indonesia? Gue sih setuju ya dengan Ferry bahwa Oh, udah, voter satu. Oke, pertanyaan kedua. setuju Jadi- bukan berarti milih. Iya. Tapi itu udah langkah. Lengkap banget. Dia lengkap, emang agak lengkap sih tadi. Itu nggak apa-apa, jawabannya nggak apa-apa. Tapi Jadi gue memang mindset itu selain kita perlu beresin, langkah keduanya adalah bagaimana mindset itu bisa dimiliki di seluruh stakeholder. Let's say misalkan Ferry jadi presiden nih, punya mindset kayak gitu. Nah, pertantangannya gimana sampai ke level operasional terbawah punya mindset yang sama. tersampaikan. Misalkan Ferry saya mau pemerataan pendidikan gitu ya, let's say. Tapi di level bawah beda-beda nih motivasinya. Ada gue mah yang penting anggaran terserap, program kerja jalan deh. Nggak peduli capaiannya apakah tuh pendidikannya beneran merata atau enggak. Yang di sebelah sananya beda lagi nih ntar mindsetnya. Gue emang punya concern nih pendidikan, maka dia kan jadi punya pendidikan yang bisa, let's say, bisa lebih merata di provinsinya. Tapi ya itu tadi, bagaimana menerjemahkan itu sampai ke level operasional lagi gitu, sampai ke level peserta didik pun dia harus punya mindset yang sama juga ya. Kayak tadi kita lihat misalkan korupsi di sektor pendidikan, ya ada supply dan demand. Udahlah sekolahnya juga misalkan mencari pungli ya, atau kadang-kadang ya dari sisi orang tua murid, siswa ya pengen gimana saya biar masuk, ya gue manfaatin apapun yang ada di situ gitu. Akhirnya terjadilah. Makanya mindsetnya itu ya mindset se-Indonesia ini emang mesti punya Bareng-bareng ya. tujuan yang sama. Nah, ketika kita sudah punya mindset yang benar gitu ya, itu kan bisa diterjemahkan menjadi strategi. Karena gue mau melakukan pemerataan, strategi apa nih yang tepat, resource apa yang gue butuh gitu. Itu kan menentukan kemana kita mau berjalan, sehingga kita harus menentukan itu di depan. Kemana kita mau, ini tujuannya apa indikator keberhasilan project itu, ya itulah maksudnya emang dari awalnya memang mesti Tapi mindset. kalian berdua yakin orang Indonesia mindsetnya bisa diubah? Harus optimis bisa. Wah, KPK bangga tuh dengan jawaban tuh. Oke. Next question. Oke. Kasih next paham. question. Kasih paham Mafia. Kasih paham dulu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Yes. Oke. Yang kedua. Iya, apa? Yang kedua, sabar Itu Thomas. sama saya udah. Oke.
Ini dari Kang Sandi Kang nanya. Sandi. Sandi Satu siapa nih? kampung sama saya. Oke, satu kampung bukan. Sama-sama Sunda ini. Kang Sandi nanya, sebenarnya bagaimana sih sekarang strategi konkret pemerintah dalam meningkatkan partisipasi? Banyak nih. Aksesibilitas tuh baca aja salah kan? Kualitas dan relevansi pendidikan tinggi termasuk peningkatan infrastruktur, beasiswa, kerjasama industri, pendidikan vokasi, kualitas pengajar serta inklusi Oke. sosial. Gue tahu jawabannya. Terakhir, untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2040. Pertanyaan paling dasarnya itu apa sih solusi konkret yang diambil pemerintah? Yes, Betul. untuk Mas, mencapai Indonesia Emas Kerja di Kemendikbud 2040. nggak? Enggak. Kayak gimana kita mau jawab? Wah, padahal jawaban gue tadi gue mau lempar ke Ferry. Ferry pasti tahu gitu maksudnya. Jawabannya ternyata Iya, dijawab. jawabannya dilempar. Itu dari perspektif gimana? kalian aja. Menurut Ya, kalian. dari perspektif akang-akang gitu. Untuk Ya, nggak meningkatkan tahu. aksesibilitas Bisa tadi gitu itu ya. Iya. Ya, atau saya aksesibilitas, terus apa sih strategi konkret Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan intinya ke Iya. Indonesia Emas 2045 yang sudah diambil pemerintah. Ya, jadi harus tahu kita ini talk show-nya nggak lagi sama Menteri Pendidikan gitu. Atau Dirjen Pendidikan gitu. Terus sama- Jadi mungkin kita izin dulu untuk ngemodifikasi ya pertanyaannya kalau misalnya dari perspektif kita dan gitu sih kurang lebih yang aku tangkap Mas. Berarti ini dari perspektifnya Kang Ferry sama Kang Erlo. Mangga atuh kumaha. Cara untuk meningkatkan partisipasi pendidikan Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kang Erlo Kumaha? mungkin, Mau dulu kalau Kang Erlo mungkin Kang boleh Erlo dari mungkin. perspektif Karena yang susah ya. pemberhentian korupsinya gitu. Boleh. Pemberantasan. Pemberantasan Kalau korupsinya. pemberhentian korupsi kayaknya masih jauh. Kan harus optimis kan. Oh iya, Kang Erlo. betul. Iya. Ya mungkin dari kita ngomongnya dari tugasnya KPK aja. Let's say kita ambil kasus yang spesifik gitu ya biar jawabannya juga spesifik. Let's say kayak kemarin ada kasus misalkan tadi UKT mahal. Ya itu kan KPK lalu bikin kajian nih kenapa sih ini terjadi gitu. Terjadi. Let's say Yes. untuk meningkatkan aksesibilitas dari konteks UKT. Oh ternyata tadi karena ada PTNBH dia mesti nyari uang sendiri tapi mungkin tidak dibekali dengan kemampuan mencari uang yang cukup ya akhirnya cari cara gampang UKT. Nah problemnya gini, itu hak mereka ya, artinya secara legal mereka boleh melakukan itu. Tapi yang jadi masalah itu berpotensi ada kayak penyalahgunaan. Contoh misalkan yang harusnya let's say yang biasanya pakai UKT-nya tinggi kan yang let's say misalkan ujian mandiri. Ya. Ya, banyak kampus yang memperbesar porsi Kuotanya dibanyakin. yang nggak sesuai dengan aturan yang diatur oleh pemerintah gitu. Ada lagi yang misalkan menjadikan SPI atau sumbangan pembangunan institusi itu kayak uang pangkal yang ibaratnya gede-gedean uang tuh. Ya. Jadi indikator kelulusan. Artinya kalau lo mau masuk berapa nih sumbangan Uang pangkal lo? lu harus paling gede. Iya bisa jadi kayak gitu. Nah itulah yang kemudian KPK bikin kajian lalu kita buat surat edaran lah. Kampus-kampus tolonglah tata kelolanya diperbaiki sesuai dengan aturan yang ada gitu loh. Memang kita boleh nih melakukan tadi nyari lewat UKT tapi ya tolong lakukanlah sesuai dengan prosedur gitu. Kalau memang kuotanya segitu ya segitu. Kalau dibilang SPI nggak boleh jadi indikator masuk ya jangan dijadikan indikator kan nggak fair juga. Artinya kan kita berarti memberi akses ya orang yang punya uang bisa masuk, yang nggak punya uang atau yang lebih sedikit uangnya nggak bisa masuk gitu. Dan itu kan udah pasti nggak sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri gitu. Ya itu contoh konkret dari yang pernah KPK lakukan gitu ya. Oke. Itu selanjutnya bisa Monggo. ditambah. Oke. Kang. Ya mungkin tadi udah ngomong beberapa hal ya soal solusi pendidikan untuk Indonesia. Yang pertama ya identifikasi masalahnya dulu gitu. Terus dibuat pakai kebijakan yang memang benar-benar bisa adil untuk seluruh lapisan masyarakat, dilihat ketersediaan anggarannya seberapa. Sebenarnya kan program wajib belajar 12 tahun ya sekarang ya. 9 tahun atau 12 tahun? Sekarang udah berapa sih? 12 ya? 12 itu kan udah bagus nih sebenarnya. Cuman ya itu tadi waktu kemarin itu udah ngeliat itu ideal gitu. Ideal ketika wajib belajar 12 tahun. Oke, perguruan tinggi sampai SMA dijamin dan walaupun gratis kita masih bisa dapatin kualitas pendidikan yang bagus sampai
Setelahnya intinya ketika masa gue sekolah itu tuh kayaknya salah satu bentuk paling majunya pendidikan di Indonesia dan akses lebih besar gitu. Karena waktu zaman gue sekolah itu ya asesmennya jelas nih. One mungkin itu menimbulkan beberapa kontradiktif, beberapa pembicaraan orang-orang lah. Kalau gue sih mau ada atau enggak itu sama aja. Yang penting kualitasnya bagus gitu. Nah dulu tuh ya akses belajarnya dijamin nih sampai SMA orang gratis. Nah kuliah ada pilihan biayanya nggak gede. Ini nih gara-gara kalau dalam game so ide aja gitu. Penting gue punya legacy nih. Ya hancur udah. Yang pendidikan yang terjangkau yang seharusnya bisa pendidikan terjangkau. Tapi masih ada ketersediaan kualitas sekolah yang bagus. Itu udah nggak ada karena program zonasi. Akhirnya wali-wali murid ini mau nggak mau gue mau nyekolahin anak gue ke sekolah yang bagus. Mindsetnya gue harus bayar di swasta. Karena gue sendiri sekarang gue wali murid gue ya wali murid dan gue punya satu anak gue udah masuk SD dan emang di otak gue kayak gitu nggak ada lagi opsi kayak gue mau sekolahin negeri ya udahlah gue kerja keras aja lah dapat duit yang penting sekolah anak gue bagus gitu. Kalau dulu tuh kan masih ada ya nggak apa-apa ya di negeri itu masih bagus gitu bisa masuk SMA ini SMP ini udah nggak ada. Nah di kuliah yang dulunya bisa dulu mungkin UKT itu udah ada biaya pendidikan tuh udah ada tapi ya masih di tatarannya masuk akal. Kemarin anak teknik itu bisa bayar 100 juta teknik apa 100 juta? teknik edotense. Waduh, Iya kan? yang nonton Naruto paham ini. Teknik apa Edotense. emang ketika lulus lu bisa ngidupin mayat kan enggak bayar 100 juta gitu. Kalau 150 masih make sense. Iya. Tambah Ya kan, naik ya. Dan justru ini malah tambah kacau lagi sebenarnya kan karena ego untuk legacy ini sebenarnya yang nggak tahu juga untuk apa. Tapi itu kan masih prasangka saya. Oke. Oke. Siap. Iya, oke. Kalau Iya. begitu selanjutnya nih Akang-akang. Nah, pertanyaan dari Tridila Usma. Nah, ini mungkin perspektifnya jadi untuk anak-anak generasi muda. Gimana sih caranya generasi muda sekarang ini bisa melakukan edukasi terutama untuk masyarakat di pedesaan dan pelosok desa terkait dengan meningkatkan pendidikan di era digitalisasi sekarang ini. Oke, untuk anak mudanya juga turut serta untuk ngasih informasi ya. Yes, gimana Mungkin caranya? bisa kayak Andreas, Excelnya buat konten aja udah. Oke. Ya kayak tadi pengimbang konten yang dinarasikan secara negatif ya kita nggak bisa kill the messenger. Kita harus bisa jadi alternate voice gitu loh yang emang bisa ngasih yang benar gitu. Itu langkah paling mudah sih menurutku yang emang benar-benar bisa. Selain yang satu yang ingatlah kalau kita masih sekolah, kita masih muda, tanggung jawab paling besar itu menyelesaikan edukasi kita dulu nih. Jangan sampai kita ke distraksi yang lain. At least itu bentuk responsible kita lah atas path yang kita pilih gitu loh. Setelahnya kalau kita mau kontribusi lebih ya cara paling gampang ya buat konten. Karena kan kalau emang punya energi dan power untuk sosialisasi setiap hari satu kampung satu hari ya bagus gitu. Tapi kalau nggak bisa kayak gitu pun ya kita kan ada platform, ada media sosial dan siapapun sekarang bisa terkenal gitu. Yes. Siapapun bisa dinotis orang, siapapun bisa di follow orang. Nggak ada peluang untuk orang jadi content creator tuh nggak pernah ada 0%. Nggak semua orang bisa jadi content creator, tapi semua orang bisa coba jadi content creator. Jadi you just try it gitu. As content creator. Iya. Iya, oke. Pegawai KPK boleh juga loh, enak loh. Loh, Saya waktu masih PNS nyoba kan, lama-lama, oh enak juga nih barangnya. Resign aja lah. jujur Jadi bisa sekali. resign. Jadi bisa resign gitu. bisa resign. Mas Iya. Erlo gimana? Kang Erlo? Mungkin nambahin aja tadi ya. Pertama pasti mulainya dari lingkup diri sendiri dulu tadi, nyelesain pendidikan, berprestasi. Karena balik lagi, lo bikin konten pendidikan, edukasi, tapi edukasi lo berantakan kan orang nggak akan percaya sama konten lo gitu. Iya. Kayaknya nggak dulu deh gue percaya. Nah, Iya, kayak orang yang bilang gue nggak sekolah karena gue mau jadi konglo dulu bos. Yang baru ngomong nggak sekolah. Nah Gitu. itu maksudnya. Jadi artinya lo mulai dari diri lo sendiri dulu gitu ya. Hmm. Beresin dulu pendidikan lo sampai bisa jadi teladan. Itulah yang lo buat konten. Jadi kontennya bukan konten absurd ya, tapi itu adalah misalkan menceritakan pengalaman lo dan lain sebagainya. Baru tadi bisa lakukan macam-macam. Lo mau terjun langsung boleh gitu, boleh banget gitu. Misalkan contoh kayak KPK tuh kadang-kadang kerjasama sama mahasiswa KKN nih. Mereka terjun ke masyarakat untuk melakukan pendidikan anti korupsi gitu, boleh banget gitu. Tapi tadi kalau misalkan nggak punya effort
luas itu ya mungkin ruang lingkupnya lewat media sosial. Kan sering juga ya direktorat di KPK itu Soskam ataupun jejaring pendidikan bikin entah itu kompetisi, entah itu event yang mendorong teman-teman di generasi muda ini bikin konten yang edukatif gitu loh. Atau ya balik lagi, intinya apapun yang bisa kalian lakukan ya lakukanlah sesuai ruang lingkupnya masing-masing gitu. Bukan dengan integritas. Dengan integritas, betul. Itu dia. Biar diperpanjang. Ih, Mas, berarti cocok insight-nya konten yang edukatif. betul. Konten Tepuk tangan dulu dong buat Insight. Selanjutnya nih ada dari Akang Royan di Depok gitu kan. Nanya, bagaimana pendapat Anda? Agak drama nih ya. Ceng. Bagaimana pendapat Anda tentang Indonesia yang menduduki peringkat kedua dalam ketidakjujuran pendidikan? Yang satu siapa? Googling dulu, Bu. Maaf ya. Pertanyaan itu yang satu siapa? Atau kita harus Gimana, bersyukur kita nggak ke satu. Itu dia. Katanya nggak ada duanya. Ih, biasanya kan untunglah. Untunglah kita nggak Ya ke ini satu. untung ya kita cuma 2 bukan 1. Iya. Bapak Ibu anggota ya nggak usah diterusin. Ayo. Gimana, Kang? Sebenarnya jujur gue nggak tahu tuh, maksudnya ketidakjujuran dalam pendidikan tuh maksudnya Perspektif. Ya, gimana? Variabelnya mana? iya maksudnya ini Apakah- apa gitu. Apakah dokter tapi ngaku sarjana? Iya. Yo. Aduh, Saya aja Mana manual. tabelnya? Saya Sarjana aja- ngaku dokter, apakah saya itu aja bentuk manual. tidak? Waduh. Ting. Oke. Tapi mungkin beberapa perspektif lain gitu mungkin yang agak-agak terkait sana ya mungkin kita bisa lihat dari banyak hal ya. Mungkin kayak tadi misalkan indeks persepsi korupsi kita masih rendah, let's say ya 34 itu kalau nggak salah masih di bawah 50%. Kalau nggak salah global average-nya aja 43, kita 40. Jadi kita masih di bawah average. average gitu dari si. Nah, indeks persepsi korupsi dari banyak hal ya. Salah satunya misalkan permisivitas masyarakat terhadap korupsi gitu ya. Ternyata masih tinggi juga gitu loh. Ada juga misalkan kayak Global Corruption Barometer bilang bahwa ya 30% responden tuh pernah melakukan suap di pelayanan publik gitu. Artinya ya memang masih tinggi nih nilai ibaratnya tingkat ya mungkin tadi ketidakjujurannya di sektor pelayanan publik masih lumayan tinggi ya. Make sense gitu dengan indikator-indikator yang bisa kita ukur. Cuman menurut gue jangan sampai itu membuat kita tuh pesimis. Wah, kita jelek-jelek semua nih. Balik lagi ke Ini genset. nomor 2. Ini dia. Balik lagi mindset yang Betul. Harus ini optimis. harusnya jadi Iya. tadi sesuai kata Ferry tadi. Oh, ini adalah room for improvement. Yes, sir. Betul. Kalau jangan-jangan improvement bukan dari 2 ke 1 ya improvementnya, tapi Ke bawah dong. ke bawah gitu ya kayak gitu. Ya mungkin seperti itu. Iya. Contohnya tuh kayak gini ternyata. Kayak misalkan nih plagiat gitu kan, copy paste. Atau kayak katanya sih kayak riset-riset bodong gitu, ada nggak? Jangankan riset bodong, jual beli skripsi aja ada. Nah itu maksudnya tuh Pasti ketidakjujuran ada yang lagi pendidikan. nonton pasti laporin langsung. Gitu katanya ketidakjujuran pendidikan teh. Ya, jangan ke pendidikan Strava aja ada jokinya. Joki Strava. Joki Strava. Ya Allah. Ya Allah. Yang ini yang lari terus berapa kilometer? Iya. Berapa kilometer? Ada jokinya. Joki Strava hanya demi validasi. Berarti Gue itu pikir gimana? joki Pokemon udah palingan nih. Iya, Pokemon Go yang keliling-keliling ya. Pokemon Go Ada nya Joki Strava itu absurd sih. Joki Absurd. Strava. Gimana Kang Ferry, menurut Kang Ferry? Ya jelek lah. Iya sih. Berarti harus Singkat ditingkatin padat dan lagi. jelek lah. Iya. Tingkat padat dan Singkat padat dan jelek lah. jelek lah. Seberapa haus sih kita sama validasi. Tapi ini out of topic ya. Kemarin siapa saintifik yang ini US itu si Neil Neil degree. deGrasse. Dia ngomong kan soal astrologi nih ada. Ditanya soal astrologi, ego manusia itu gede banget ya. Suatu masalah di hidup dia aja planet yang dia salahin katanya. Nah ini nih Indonesia banget ya. Kalau orang sampai gak jujur kan berarti kan emang validasi itu segitu penting ya di Indonesia ya. Sampai kayak plagiarism, sampai yang joki skripsi, sampai apa tadi nyontek dan lain sebagainya. Yang penting gue achieve something nih. Berarti kan nilai edukasinya malah nggak ada gitu loh. Nah artinya kan cringe dan basi mungkin untuk ngomong, tapi emang fundamental kita nih rusak nih mindsetnya nih soal ngelihat hal-hal kayak gini. Jadi ya harus dibenerin banget. Soalnya gue cukup beruntung, gue cukup punya privilege di SMA dan di kuliah gue masuk di tempat yang emang bener-bener mengharamkan itu gitu.
kayak tanpa diharamkan pun orang udah malu kalau ngelakuin itu gitu. Dan sebenarnya berarti itu kan ada chance supaya ini bisa berubah loh kalau habit dan behavior dan budaya di situ memang kayak gitu. Gue masuk SMP ya, sorry tuh saya iya. Gue masuk SMP tuh kayak biasa aja nyontek kan. Nah ternyata di SMA sistemnya semi militer dan ada sedikit rasa apanya ya, positif kompetitif, ya ngomongnya kayak Positif kompetitif. iya positif competition lah di situ. Jadi kayak kalau mau nyontek tuh kita ngerasa rendah malu betul gitu. Masa lu nyontek sih gitu. Nah di kuliah ternyata lebih parah lagi. Makin ambis. Anak-anak stan ini emang gak kepikiran nyontek kali ya bro. Kayak jadi mereka lebih milih untuk ya mending gua remedi, mending gua hair bahasa hair ini. Hair tuh agak Remedial. Ya. Iya, Tua. iya. Hair tuh tua banget ya. Apa ini ya? Gitu. Gua Hair hair ada itu. Dulu masih Eptanas ya. Iya. Sipen malu. Jadi daripada kayak mending gua minta gitu ujian ulang daripada gua nyontek. Artinya dengan case di SMA dan di kuliah gue tahu nih. Oh sebenarnya hal yang dianggap orang oh itu udah melekat nggak bisa diubah, bisa loh dengan pendekatan yang jelas dan lingkungan yang baik gitu. Ih menarik. Terakhir deh kalau gitu pertanyaan terakhir. Boleh terakhir. Jangan Oke. mulai berat dong. Tapi ini tadi ada kaitannya. Tadi kan sempat dibahas soal KIP, ya kan? Nah, ini tadi ada yang nanya, kan KIP ini kayaknya kebanyakan yang menerima justru orang-orang yang mampu, bukan orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu. Nah, spill dong kira-kira ada nggak nih oknum yang terlibat di dalamnya gitu. Kira-kira Dimulai dari yang ini kalau ini mah. dari yang Silakan. itu, dari Mas Erlo gitu kira-kira. Yuk, Mas Aldo bisa yuk. Kita nunggu nggak nih? Kita nunggu nggak? Mana-mana. Ya itu kan kalau kita lihat ada kasus-kasus kayak gitu ya, mau dikorupsi apapun lah, itu pasti ada aja tuh yang baik tuh dari sisi masyarakatnya atau dari sisi regulatornya misalkan. Ya kalau dari sisi masyarakatnya kan biasa itu mereka pasti kan melakukan pasti ada aja prosedur yang dilanggar. Nggak mungkin orang yang let's say mampu atau berkelebihan lah gitu terlalu dapat yang nggak seharusnya. Ini kan masalahnya biasanya dari kalau dari sisi yang apply pasti ya adalah kadang-kadang memalsukan surat miskin dan lain sebagainya gitu. Ada kalau dari sisi dari sisi regulator nih dari beberapa yang gue tahu ya kadang-kadang itu dijual gitu loh. Lo kalau mau dapat ini ya lo bayar ke gue. Ntar dengan lo bayar sekian, lo akan dapat beasiswa sekian gitu. Waduh. Ada juga yang kayak gitu, makanya Bisa kayak gitu untuk bisa. beasiswa. Ada. Untuk beasiswa. Aduh. Boleh spill namanya langsung. Oh, nggak bisa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf nih. 2 huruf pertama deh. Soalnya saya udah Oke. Ayo, Udah bel. akhirnya lu kena juga, Dre. Kalau 1 huruf pertama boleh. Pokoknya ada huruf hidup, ada huruf mati. Kang Ferry gimana Kang Ferry? Ya, Atau bukan. ada pengalaman nggak Kang terkait Oh dengan itu, kalau sekarang sih nggak tahu ya, Mas Elo lebih tahu ya. Nggak juga sih. Cuma di zaman gue sekolah tuh dulu kayak miris aja dulu ada beasiswa tambang namanya. Apa itu? Di Jambi. Jadi Beasiswa tambang. beasiswa dikasih sama orang-orang yang kuliah tambang gitu. Oke. Terus yang gue tahu terimanya yang bapaknya kerja di sini, maknya kerja di sini ya gitulah. Nggak tahu itu mekanismenya apa untuk orang miskin susah atau nggak mampu. Cuman yang lebih kontroversial lagi dulu itu bahkan itu bisa dikasih ke anak-anak yang sekolah yang ngambil bukan mendiskreditkan swasta loh, PTS bukan. Tapi kan normalnya PTN nih, orang yang masuk PTN nggak ada mampu dikasih duit, nah kan kayak gitu. Jadi banyak penerimanya itu yang di PTS perguruan tinggi swasta yang biayanya mahal tapi dapat beasiswa itu. Jadi dia kalau kasihkan dulu kan Jambi itu punya kebutuhan untuk ahli-ahli pertambangan, tapi ternyata yang menerima bukan yang kuliah di katakanlah bukan yang kuliah di Tekimnya UI atau FTTM-nya ITB, bukan yang kuliah di sini, kuliahnya di Universitas X swasta gitu. Yang mahal. Cuma karena akreditasinya B berarti bisa dapat beasiswa itu. Dari situ gue ngeliat ini mekanisme udah nggak bener nih sebenarnya kayak gini. Nah sekarang kan bidik misi atau KIP ini kan gue nggak tahu mekanismenya kayak gimana ya. Apakah benar KIP itu universal base kah orientasinya atau emang benar-benar kayak by prestasi kah atau untuk diperuntukkan untuk yang tidak mampu kan? Kalau sampai diperuntukkan tidak mampu tapi yang nerima ternyata orang yang sangat mampu gitu ya jelas berarti harus ada yang diubah. Oke.
Oke, udahan ya. Udahan ya, kayak udah mau main. Ya udah deh. Kagak ada bridging tuh dia. Gua tuh beneran. Udahan ya. Pertanyaannya tuh udah habis. Udah habis. Oh, udah Tapi aku mau dong dari Mas Excel sama dari Mas Andre gimana? Kalau dari yang tadi disampaikan merangkum gitu. Oh, merangkum. Ceritanya. Dari terus. Merangkum ya? Merangkum. Gua serahkan ke Andre. Gimana ya? Itu gua udah paham deh. Jadi gua gak perlu ngulangin Satu lagi. kata untuk Satu merangkum kata. ini semua. Apa tuh? Kusut. Apa tuh? Permasalahan tentang pendidikan ini menurut gua sangat kusut. Kusut. Jadi yang bisa gue simpulkan, hal yang harus dilakukan pertama adalah identifikasi masalah yang benar dulu. Udah ketemu sama titik-titik masalahnya apa aja, mungkin para pemegang kekuasaan atau pemerintah di sini itu bisa saling berdiskusi untuk bikin grand plan yang emang sinergis gitu. Jangan supaya kayak tadi nih, misalkan kita mau, oh ini kayaknya di Jepang works nih, zonasi. Tapi ternyata secara tata ruang, tata letak kotanya pun emang nggak sinergi sama ini gitu. Jadi kita identifikasi yang benar, kita pahami masyarakat kita pahami keadaan yang sekarang, baru kita bikin grand plan yang lebih rapi, lebih tersusun, dan kita bersinergi bersama-sama, optimis. Indonesia Emas 2045! Yes. Bersama Ferry Irwandi. Kan itu tadi disampaikan, gue simpulin. Oke deh kalau gitu. Udahan ya? Dia mau pamit. Oh mau pamit, mau pulang. Kebetulan kakak ipar baru melahirkan di rumah sakit Tegal. Oh yaudah mau ikutan jenguk boleh gak? Bisa ikutan jenguk. Bayinya tadi berat 2,7 kilo, panjang 53, cowok laki-laki. Alhamdulillah. Tangan dulu dong. Jadi kita harus pamit. Kita mau jenguk, kita kayak kita yang berkeluarga di sini. Gak apa-apa kok. Saya beda jalan kok. Bayi juga ya. Dibenerin. Oke. Boleh ya udah tuh kalau gitu karena mau Ya pamit udah. tamunya Ya. saya anterin dulu ke depannya. Boleh. Thank you ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Tamu kita hari ini. Iya. banget ya. Ya. Thank you banget. Iya, Kita anterin, saya anterin pulang. Ya. Siap. Ih saya Baik. anterin. Kawan aksi jangan keluar dulu kawan Nah, aksi. ini ada hal-hal penting yang Ada harus hal kita sampaikan. Ya. Kawan aksi jangan Oke. keluar dulu. Gimana? Seru nggak? Seru nggak hari ini? Seru nggak? Coba. Seru nggak? Coba ketik seru nggak? Terima kasih teman-teman kawan aksi yang udah nonton dari awal atau dari tengah atau baru gitu ya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan lupa nonton lagi episode selanjutnya ya. Betul. Inside Talk selanjutnya. Inside Talk selanjutnya. Apakah ada kita? Itu kita belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Kalau kalian suka spam aja Iya, betul. Instagram KPK. Kita minta tolong dikit. Ya, Inside Talks. Tapi yang pasti, Yang pasti. episode selanjutnya akan ada di tanggal 23 Agustus 2024. Betul. Dan kita bukan kita. Terlalu ambis. Jaga lisan Anda. Karena kata Kak Elo Ya. harus tetap optimis. Oh iya, berani. Tapi optimisnya nggak boleh sampai halu. Kayak ada benang tipisnya gitu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Satu kata untuk pendidikan. Satu kata pendidikan. Akar. Ih, Filosofi itu. daging. Daging. Akar. Karena dia pondasi menurut gue. Pondasi Betul, yang kuat betul. untuk menumbuhkan pohon yang... Udah. Ya, jadi ya gitu. Abis ini mau kemana deh? satu kata dulu buat... Oh, satu kata gua. Setuju. Setuju. Itu dia. Oke, jadi itu Setuju. dia kehadiran kami di rumah ini. Ya. Terima kasih juga untuk KPK, tepuk tangan dong. Buat tim Insight. Ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang online yang udah nemenin kita, udah nanya, Ya. udah ikutan kuis, kalian seru banget. Kita tunggu kalian di episode selanjutnya. Yes, see you guys. Kita izin pulang ya. Bye. Bye-bye. Pulang kita, pulang. 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 Sekarang. Biasakan